Ini live apa bukan nih? Ini udah aman nih. Oh, Mas mulai. Oke. Gue mulai ya. Ada suara gue. Ada. Baik, selamat siang semuanya, teman-teman Genfest CGSI Sekuritas. Siang hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bima. Dia adalah tim dari Kisi Aset. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Wah, ternyata udah masuk yang 12 orang ya. Saya ada pantun sedikit. Eh, Saat isi buah tomat, makanya di pinggir jalan, saya sampaikan salam hormat bagi para hadirin sekalian. Baik. Sakit perut makan aspirin, sakit hati ketemu Haji Kodrin. Selamat datang para hadirin. Beribu terima kasih karena telah hadir. Nah, tanpa berbasa-basi ini ada opa-opa dari Kisi Aset nih. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Wah tuh, udah pasti bahasa Koreanya tuh. Jadi live langsung dari Korea nih kayaknya nih Bapak Bima ini. Selamat siang Pak Bima. Siang, Bro Ivan. Bisa bahasa Indonesia ternyata Nah, ya. ya bisa dong. Oh, Alhamdulillah. Lagi Asli di Korea apa Jakarta. di Jakarta Pak kantornya? Lagi di Seoul. Oh, Seoul tuh Enggak. bahaya ini SCBD, emang SCBD, SCBD. teman-teman CGS kalau transaksi atau investasi di aset manajemen KISI langsung dapat bermain di KISI aset yang di Seoul sana. Boleh, Oke, boleh, boleh. Pak Bima, makasih loh Ya, udah hadir loh di siang hari ini tanggal 29 Juli eh, di acara kita ini gathering atau kelas pasti sama nasabah-nasabah CGS. Kita terima kasih juga udah apa ya memasukkan platform atau mempercayakan CGS sebagai apa ya per- partner atau mitra dari Kisi Asset Management nih gitu loh. S- saya pinta tanya nih, Kisi Asset Management ini apa sih? Unik loh Pak, namanya Kisi. Kisi itu kayak kalau dulu saya kuliah atau SMA sekolah kisi-kisi. itu contekan, kisi-kisi. Nah, Kisi-kisi. mungkin kisi Ya. itu apa sih Pak? Boleh jelaskan sedikit Pak? Oke, ini tapi sambil share presentasi atau gimana Monggo nih? Pak. Boleh ya? Boleh Pak. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih juga buat CGSI dan Bro Ivan. Kita dikasih kesempatan nih buat sedikit-sedikit sharing mengenai kisah aset manajemen, terus juga mungkin sedikit ngenalin reksadana juga secara umum, terus juga perkenalan juga nih produk-produk kita karena kan memang kisah aset manajemen sendiri juga masih terbilang baru ya. Kita tuh baru 5 tahun juga. Nah, mungkin saya sambil share sedikit ya dari presentasinya. Oke, udah kelihatan jelas? Jelas, Eh, jelas Pak. Wah, oke. keren nih Pak. Ini kantor Bapak ya? Bukan? Oh, bukan. Oh, bukan. Oke. Oke. Jadi sedikit perkenalan aja. Kisi Asset Management itu merupakan perusahaan manajer investasi atau aset manajemen yang berdiri tahun 2019. Jadi kita itu memang baru. Jadi Kisi Asset Management itu enggak eh, lebih tepatnya Core Investment eh, bikin bisnis manajer investasi di Indonesia itu dia nggak beli manajer investasi yang sudah ada di Indonesia. Jadi benar-benar pure baru dia ngajuin izin ke OJK. Nah, itu jadi kita ajuin di Maret tahun 2019. Lalu keluar izin sebagai manajer investasi itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Jadi di bulan Juli 2019. Nah, untuk saat ini kita sudah punya dua izin sebagai manajer investasi di tahun 2019. Lalu di tahun 2020 itu kita dapat izin yang kedua sebagai penasihat investasi. Nah, untuk saat ini Kisi Asset Management itu merupakan anak usaha dari Korea Investment Management atau KIM. Jadi sebelumnya itu kita tuh Kisi Asset Management itu anak usahanya dari Kisi Sekuritas. Nah, Kisinya sendiri itu merupakan kepanjangan dari Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Nah, jadi itu asal usulnya nama Kisi. Jadi
Sebelum kenapa namanya KISI AM? Karena kita sebelumnya di tahun 2019 sampai tahun 2024 sebelum kita mengalami pergantian pemegang saham baru menjadi Korea Investment Management, itu kita KISI Asset Management itu merupakan anak usahanya dari Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Nah, cuman kemarin di bulan Mei itu kita udah dapet persetujuan dari OJK, kita itu memiliki pemegang saham baru, jadi Korea Investment Management atau KIM. Nah, KIM ini juga merupakan masih satu istilahnya masih satu grup lah sama KISI Sekuritas juga. Jadi kita anak usahanya Kim. Kim itu merupakan salah satu manajer investasi pertama dan termasuk dalam top 10 manajer investasi di Korea Selatan. Nah, dia juga punya pengalaman kurang lebih 50 tahun dan sudah mengelola aset under management itu di Korea sebesar 550 triliun per Desember 2023. Nah, KCIM dan Kim ini merupakan bagian dari Korea Investment Holding yang merupakan perusahaan induk keuangan non-bank pertama di Korea Selatan. Jadi memang KI atau Korea Investment Holding ini punya banyak bisnis yang terdiversifikasi, tapi fokus bisnisnya tuh di investasi. Jadi kayak securities, asset management, saving bank, credit finance, venture capital, and private equity. Nah, ini kurang lebih gambaran dari bisnis-bisnis yang dimiliki sama Korea Investment Holding. Oke, lanjut. Nah, jadi bisnisnya Korea Investment Holding, holdingnya dari KCIM dan Kim ini, itu punya tersebar di beberapa negara. Jadi memang dari Korea sendiri, lalu dia punya beberapa bisnis di Asia seperti kayak di Vietnam, di Indonesia, terus di Hong Kong, Singapura, sama di China. Lalu ada juga yang di US sama di Europe. Jadi ini sekilas mengenai jaringan global dari bisnisnya Korea Investment Holding. Nah, ini struktur pemegang saham yang baru. Jadi ini urutan dari urutan Yubo-nya lah istilahnya. Jadi Ki itu adalah holdingnya, lalu kita tuh di bawahnya itu ada Korea Investment Securities. Nah, dia punya dua anak usaha tuh. Dua anak usahanya itu adalah Korea Investment and Sekuritas Indonesia yang sebelumnya adalah induk dari ICIM sendiri. Lalu anak usaha satunya lagi tuh Kim, Korea Investment Management. Nah, jadi kemarin per Mei itu kita udah berubah. Kim itu 99% adalah pemegang saham dari Kisi Asset Management. Lalu sisanya adalah Pak Mustafa. Ini mungkin sekilas aja jajaran manajemen dari Kisi Asset Management. Nah, ini juga untuk anggota komite investasinya. Nah, untuk pengelola investasinya, kita punya dua fund manager. Ketuanya itu adalah Josephine. Lalu untuk anggotanya itu ada Devin Teja dan kita saat ini disupport oleh tiga analis. Nah, masing-masing ini memang punya license yang cukup prestis ya. Jadi ada yang udah ada yang CFA sama yang udah ada yang CFA level 2. Nah, untuk aset under management, jadi kita bersyukur di tahun 2019 itu kita berdiri itu dari 2019 sampai Juni 2024 itu AUM kita atau dana kelolaan kita itu udah bertumbuh lumayan nih. Kurang lebih 3 kali lah AUM growth-nya. Itu juga disupport dari beberapa produk dari berbagai jenis kelas aset. Jadi kita untuk saat ini per Juni 2024 kita sudah mengelola 14 fund atau 14 reksadana yang mana itu memang kontribusinya paling besar itu masih dari reksadana pasar uang 49,37%. Lalu yang keduanya itu dari reksadana ETF. Jadi kita punya 3 reksadana ETF, MSCI, IDX Value, sama IDX 30. Nah, sisanya dari kelas-kelas aset lainnya. Nah, mungkin kita langsung masuk aja kali ya, Bro Ivan. Ke, Iya, iya. Tapi nah, sebelumnya Daebak loh, gila, keren loh. Tapi atau saya mau sambil belum nanya-nanya? jangan. Ini ada Ntar aja pertanyaan ya. nanti aja itu. Nah, sebenarnya Oke. kita baru tahu nih teman-teman Genvest ternyata KISI itu adalah Korean Investment Korean Investment, I-nya itu ternyata Indonesia ya, Pak. Betul, Mas? Iya, iya betul. Jadi Oke. KISI-nya itu kan Korea Investment and Sekuritas Dan Indonesia. Jadi Sekuritas Indonesia. Oke. ya, Dan ini kantornya pusatnya di Korea Utara apa Korea Selatan, Mas? ke Korea Selatan Oh, dong. Korea Selatan. Dikirain di Korea Utara. Ya. Gitu, oke, oke. Nih, kalau di instrumen investasi sekarang ini apa aja nih Mas yang mau dijelaskan? Monggo Mas.
Oke, nah mungkin Bapak Ibu eh, sudah mengenal beberapa instrumen investasi yang ada di sini. Jadi misalnya kayak deposito, nah itu yang paling common yang kita dengar. Jadi kan deposito itu kan kayak kita nabung di bank aja, cuman bedanya bunganya mungkin sedikit lebih tinggi sama dia ada tenor ya. Nah, dan itu nggak bisa dicairin kapanpun. Bisa, tapi akan kena penalti biasanya. Nah, lalu mungkin ada instrumen yang kedua nih di di pasar modal, itu namanya obligasi. Nah, obligasi ini instrumen investasi yang biasanya kita sebut surat hutang. Nah, surat hutang ini biasanya dikeluarin sama pemerintah atau korporasi. Jadi biasanya pihak yang mengeluarkan obligasi ini biasanya akan memberikan bunga lah dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya apa obligasi misalnya let's say obligasi A itu biasanya tenornya jangka waktunya itu misalnya 5 tahun. Nah, bunganya mungkin 7 atau 8% setahun. Nah, kayak gitu. Nah, bunga itu biasanya nantinya jadi keuntungan buat kita sebagai nasabah. Lalu mungkin kita ke instrumen yang selanjutnya tuh mungkin saham. Nah, mungkin kalau di CGSI Sekuritas pasti udah ini ya saham udah tahu lah ya karena memang klien base-nya adalah pemain-pemain saham semua nih. Nah, itu instrumen investasi yang merupakan bentuk kepemilikan sebuah perusahaan lah. Jadi cuman memang kalau saham ini biasa resikonya lumayan tinggi ya dan butuh analisa lah. Tapi resikonya tinggi ya returnnya pun juga cukup menarik biasanya. Lalu instrumen yang selanjutnya tuh emas. Nah, ini instrumen investasi biasanya emas ini dalam bentuk fisik gitu. Punya resikonya lebih moderat lah. Nah, terus yang terakhir kenapa saya reksadana ini yang terakhir? Karena kalau menurut saya reksadana itu adalah instrumen turunan dari deposito, obligasi dan juga saham. Jadi reksadana ini kenapa dibikin? Karena ini istilahnya reksadana itu mewakili instrumen investasi deposito, obligasi dan saham karena isinya dari tiga efek yang tadi saya sebutin, deposito, obligasi dan saham. Kenapa dibuat reksadana? Karena reksadana dibikin itu cocok buat investor-investor pemula yang memang mau berinvestasi di tiga efek tadi, di deposito, di obligasi, dan juga di saham. Dan juga kan kalau misalnya kita investasi di deposito ataupun obligasi dan saham, itu minimum investasinya tuh lumayan besar ya. Jadi kayak deposito aja tuh kita minimum investasinya mungkin starting dari 5 juta. Nah, kalau obligasi itu biasa kalau obligasi pemerintah mungkin startingnya mulai dari 5 juta sampai 1 juta sampai 5 juta untuk yang pemerintah. Nah, kalau korporasi itu biasanya lebih besar lagi, dari 500 juta sampai 1 miliar. Kalau saham itu tergantung dari harga per lembar sahamnya. Lalu kan dikaliin 100. Nah, kalau reksadana ini dibikin supaya bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, udah gitu juga kita sebagai nasabah itu yang punya keterbatasan dana sama waktu itu cocok banget buat investasi di reksadana saham karena udah ada manajer investasi sebagai pengelolanya atau sebagai chefnya lah. Nah, nah, sebelum itu kita harus sebelum kita berinvestasi kita harus tahu nih yang namanya prinsip investasi high risk high return, low risk low return. Jadi nggak ada tuh namanya high return, low risk gitu. Jadi kita harus tahu betul apa kalau instrumen investasi yang memberikan imbal hasil besar itu pasti ada di belakangnya itu pasti ada resiko besar juga. Nah, investasi buat pemula, kenapa reksadana? Ya itu tadi. Jadi memang reksadana ini dirancang buat sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang punya modal, waktu, dan pengetahuan terbatas. Nah, tapi pengen berinvestasi di tiga instrumen atau tiga efek tadi, seperti deposito, obligasi, dan juga saham. Nah, nanti reksadana itu akan dikelola sama yang namanya manajer investasi. Nah, manajer investasi itu ya isi aset manajemen. Nah, lalu dana yang dikumpulkan tadi itu nggak disimpan sama si manajer investasinya. Jadi dana-dana yang dikumpulkan itu nanti akan disimpan sama pihak ketiga namanya bank kasedian. Jadi bank kasedian ini fungsinya adalah menyimpan dana-dana nasabah untuk nantinya dikelola sama si fund manager atau manajer investasi yang buat dibeliin portofolio atau efek-efek yang tadi yang dirasa akan dimasukkan ke dalam reksadana tersebut. Nah, ini tadi udah oke. Nah, ini mungkin kurang lebih kayak gambarannya, skemanya. Jadi
Manajer investasi itu akan punya kontrak investasi kolektif dengan bank kasedian untuk membentuk suatu reksadana. Nah, investor akan menyetorkan dananya ke reksadana. Nanti investor itu akan dapat namanya UP. UP itu adalah unit penyertaan. Jadi itu sebagai bukti bahwa investor itu sudah membeli reksadana tersebut, dan itu juga nanti yang akan menjadi perhitungan lah buat namanya nanti kita buat tahu berapa sih keuntungan kita di berinvestasi di reksadana tersebut. Nah, reksadana itu nanti akan dibelikan oleh manajer investasi portofolio efek tadi, kayak instrumen pasar uang tuh kayak deposito, terus mungkin obligasi yang tenornya udah mau jatuh tempo di bawah 1 tahun, terus akan dibelikan obligasi, bisa obligasi pemerintah ataupun juga obligasi korporasi, lalu akan dibelikan saham juga. Nah, reksadana yang kita kenal, yang mungkin yang paling common itu ada 4 saat ini. Kita mulai dari yang paling rendah dulu resikonya, yaitu reksadana pasar uang. Biasanya jangka waktunya ini kurang 1 tahun, jangka waktunya itu lebih kepada time horizon. Jadi buat Bapak Ibu yang memang punya time horizonnya kurang dari 1 tahun, artinya tuh mungkin penggunaan uang ini akan dipakai kurang dari 1 tahun lah, misalnya, atau contoh mungkin kayak buat dana darurat atau dana parkir, mungkin kayak misalnya contoh nih kalau misalkan di kita main saham nih, biasa kan tuh dana di RDN ada dana idle nih, misalnya kayak momennya sekarang market lagi ya lagi sideways gitu, kita belum tahu mau beli saham apa. Nah, itu boleh diparkirin di dana di reksadana pasar uang, itu bisa diparkirin di situ, karena nanti supaya dibanding di RDN kan nggak dapat bunga, nggak bertumbuh. Nah, itu bisa diparkirkan di reksadana pasar uang. Nah, untuk portofolionya sendiri ini lebih ke buat nasabah-nasabah yang konservatif, yang memang nggak bisa apa eh, mengalami kayak volatilitas lah. Jadi karena reksadana pasar uang itu biasanya performance-nya itu atau harga kinerjanya itu relatif stabil lah. Jadi naik terus, jadi nggak turun. Nah, untuk portofolionya itu sendiri dari pasar ditempatkan di alokasi di obligasi yang di bawah 1 tahun, yang udah mau jatuh tempo di bawah 1 tahun, sama di deposito biasanya. Nah, lalu ke reksadana pendapatan tetap yang kedua. Ini time horizonnya, jangka waktunya itu buat nasabah yang memang punya time horizon 1 sampai 3 tahun. Nah, untuk profil risikonya itu lebih ke moderat. Jadi dia itu kalau reksadana pendapatan tetap itu biasanya ada yang punya sedikit volatilitas karena ada yang isinya obligasi pemerintah. Nah, jadi itu dia nggak kayak reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang itu kan mungkin uh, secara grafik uh, imbal hasilnya tuh naik terus. Kalau di reksadana pendapatan tetap itu ada sedikit volatilitas, tapi nggak sevolatile saham. Nah, untuk portofolionya itu biasa manajer investasi itu akan tempatkan minimum 80% itu di obligasi. Obligasinya bisa obligasi pemerintah ataupun korporasi. Lalu sisanya itu di pasar uang. Nah, biasanya ini cocok nih buat Bapak Ibu yang memang kepengen punya investasi atau diversifikasi portofolionya ke efek-efek obligasi. Tadi kan kalau efek obligasi kan minimum kayak obligasi pemerintah tuh starting dari 1 juta sampai 5 juta. Kalau yang korporasi 500 juta sampai 1 miliar. Nah, tapi kalau di reksadana pendapatan tetap itu mungkin kita di starting di minimum 100 ribu, tapi udah punya beberapa efek portofolio tadi gitu. Jadi modalnya minim, tapi udah bisa punya efek-efek tadi. Nah, lalu yang ketiga ini ada reksadana campuran. Ini reksadana campuran ini untuk biasa time horizonnya itu di 3 sampai 5 tahun. Karena memang dia mix dari tiga instrumen tadi, tiga efek tadi. Nah, kayak pasar uang, obligasi sama saham, komposisinya itu mulai dari 1 sampai 79% untuk per masing-masing efeknya. Jadi profil risikonya itu lebih ke moderat sampai agresif. Karena ini reksadananya mirip-mirip udah kayak saham. Karena udah ada pergerakan volatilitasnya jauh lebih, ya agak sedikit lebih volatile daripada reksadana pendapatan tetap. Nah, lalu eh, yang terakhir adalah reksadana saham. Nah, ini yang punya profil risikonya paling agresif. Nah, time horizonnya itu kita lebih anjurkan buat di lebih dari 5 tahun. Dan portofolionya sendiri memang 80% itu kita akan tempatkan di saham minimum. Lalu sisanya itu di pasar uang. Biasanya kita tempatkannya di deposito. Oke. Nah, mungkin ini sedikit eh, kilasan mengenai kinerja historis kelas aset. Jadi kita coba lihat dari 2014 itu sampai 2023,
ini beberapa instrumen efek di pasar modal. Jadi tapi ada emas juga. Nah, jadi kayak misal masing-masing instrumen itu punya performance-nya eh, punya performance-nya masing-masing. Jadi kalau kita lihat yang punya performance yang cukup baik selama 10 tahun terakhir ini merupakan instrumen obligasi. Jadi kalau kita average nih dari 2014 sampai 2023, obligasi korporasi itu punya average 9,51 secara 10 tahun terakhir. Lalu kalau obligasi pemerintah 6,3. Nah, untuk emas sendiri di 6,1, di indeks harga saham gabungan itu di 6%. Money market ini lebih ke deposito dan obligasi yang punya jatuh tempo kurang dari 1 tahun, itu di 4,7%. Karena kebetulan kan ini kita temanya hari ini reksadana pendapatan tetap. Jadi dan kebetulan juga secara kinerja historis kelas aset ini obligasi ya cukup memberikan imbal hasil yang menarik selama 10 tahun terakhir ini. Nah, kita masuk ke reksadana pendapatan tetap. Nah, jadi ini merupakan reksadana yang sebagian besar alokasinya itu nanti ditempatkan di efek bersifat hutang atau obligasi, baik korporasi maupun pemerintah. Nah, minimumnya itu tadi yang saya sebutin itu 80% nanti minimum 80% ke efek obligasi. Lalu sisanya biasa ditaruh di pasar uang atau di deposito lebih tepatnya. Nah, bagaimana sih reksadana pendapatan tetap ini memberikan imbal hasil? Jadi di dalam reksadana pendapatan tetap itu yang isinya obligasi itu biasanya ada kupon namanya kupon obligasi. Nah, kupon obligasi itu biasa yang menjadi imbal hasil di dalam reksadana tersebut. Dan biasanya juga kalau obligasi itu ada yang suka bagi dividen. Kayak misalnya contoh obligasi korporasi itu ada yang mungkin 3 bulan atau 6 bulan tuh bagi dividen. Nah, dividen itu juga lah yang akan menjadi capital gain atau imbal hasil dari si reksadana reksadana pendapatan tetap. Lalu yang kedua itu adalah kenaikan harga obligasi itu sendiri. Nah, ini biasanya lebih ke eh, yang lumayan kelihatan itu adalah di instrumen obligasi pemerintah. Biasanya kalau adanya perubahan tingkat suku bunga atau inflasi, itu yang paling sensitif itu obligasi pemerintah. Karena kalau obligasi korporasi itu bergerak, memang bergerak, tapi tidak sevolatile obligasi pemerintah. Nah, kenaikan harga obligasi inilah yang menjadi capital gain juga buat si reksadana pendapatan tetap. Sorry, menjadi yang memberikan capital gain buat reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau kita lihat perbedaan dari obligasi dan reksadana pendapatan tetap itu, jadi kalau reksadana pendapatan tetap itu kita minimum investasinya itu udah mulai dari 100.000 aja. Sedangkan kalau obligasi pemerintah itu kan tadi bisa start dari 1 sampai 5 juta. Kalau korporasi itu lebih tinggi lagi mulai dari 500 juta sampai 1 miliar. Nah, kalau dari sisi penerbit, reksadana pendapatan tetap itu penerbitnya adalah manajer investasi. Kalau pemerintah ya pemerintah Republik Indonesia sendiri, kalau obligasi korporasi itu bisa korporasi swasta ataupun BUMN. Nah, kalau untuk kita lihat dari diversifikasinya, ya reksadana pendapatan tetap itu terdiversifikasi karena memang isinya biasanya minimum tuh ada 10 efek uh, efek obligasi. Kita nanti biasa mix, bisa obligasi pemerintah, bisa obligasi korporasi. Jadi itu di dalam reksadana pendapatan tetap itu dengan modal 100.000 itu udah ngebeli beberapa efek obligasi. Nah, kalau kita beli obligasi secara langsung kayak obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi, ya kita beli satu efek itu ya udah cuma itu aja gitu. Jadi kita harus beli sendiri, maksudnya masing-masing gitu. Beli satu obligasi itu nggak mewakili beberapa efek obligasi kayak misalnya obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi. Untuk capital gain-nya sendiri, itu sudah termasuk di harga NAB atau nilai aktiva bersih. Nah, kalau obligasi pemerintah itu biasanya capital gain-nya itu kita akan dapat, sebagai nasabah itu kita akan dapat, bisa direalisasikan lah kalau obligasinya udah dijual atau obligasinya sudah jatuh tempo. Nah, itu baru kita bisa realisasikan. Nah, kalau obligasi korporasi juga sama. Nah, untuk potongan pajak, kalau di reksadana pendapatan tetap itu kita udah nggak kena pajak. Jadi imbal hasil yang biasanya nanti Bapak Ibu lihat mungkin di apps ataupun nanti ada yang namanya laporan fund fact sheet itu yang nanti akan dikeluarkan manajer investasi setiap bulannya itu udah nggak kena potongan pajak jadi sudah bersih. Nah kalau kita beli obligasi secara langsung obligasi pemerintah ataupun korporasi itu kita masih kena potongan pajak 10%. Untuk jatuh temponya sendiri reksadana pendapatan tetap itu nggak ada jatuh tempo. Jadi anytime Bapak Ibu itu bisa cairin kapan aja.
untuk reksadana pendapatan tetap. Nah, begitu juga dengan, nah kalau untuk obligasi pemerintah itu biasanya ada jatuh temponya, mulai dari 1 sampai 30 tahun. Kalau obligasi pemerintah nih jauh lebih lebar ya range-nya, 1 sampai 30 tahun. Kalau untuk obligasi korporasi itu 1 sampai 10 tahun. Nah, untuk manajemen durasi, kalau reksadana pendapatan tetap itu ada manajemen durasi secara aktif oleh manajer investasi. Jadi, manajer investasi itu akan menyesuaikan dengan kondisi makro dan kondisi domestik. Jadi, kalau memang ada perubahan kondisi, misalnya salah satunya adalah kayak perubahan tingkat suku bunga. Jadi, kalau adanya perubahan tingkat suku bunga itu biasanya fund manager atau manajer investasi akan mengubah tenor di obligasinya gitu. Uh, kita buat cari momentum, kalau misalnya adanya penurunan suku bunga, kita kan mau dapat capital gain yang lebih tinggi nih. Nah, biasanya itu tenornya dimainin, jadi diganti ke yang lebih panjang. Nah, kalau untuk manajemen durasi untuk di obligasi pemerintah sama korporasi itu nggak ada. Jadi udah kita ikutin aja. Kita udah beli yang tiga, misal tenor yang 5 tahun, ya udah kita beli yang tenor 5 tahun gitu. Kalau memang kita mau ganti pun ya kita harus jual dulu, terus beli lagi, atau ya kita beli lagi yang tenor yang berbeda gitu. Oke, nah reksadana pendapatan tetap sendiri itu kebagi dua sebetulnya. Jadi ada yang berbasis obligasi pemerintah, ada juga yang berbasis obligasi korporasi. Nah, kalau yang berbasis obligasi pemerintah itu memang mayoritas isinya itu di obligasi pemerintah. Nah, terus punya pilihan tenor obligasinya biasa ya tadi cukup lebar dari 3 bulan sampai 30 tahun. Nah, kalau yang berbasis obligasi pemerintah ini likuiditasnya tinggi karena memang kalau obligasi pemerintah itu suplainya cukup banyak dan ini cukup transaksional lah. Jadi memang kapanpun kita bisa jual beli gitu. Nah, tapi kalau obligasi pemerintah yang berbasis obligasi pemerintah ini biasanya reksadananya ada sedikit volatilitas karena ya tadi kayak misalnya adanya perubahan tingkat suku bunga atau ada inflasi kayak gitu. Nah, itu obligasi pemerintah lebih sensitif lah. Jadi lebih bervolatilitas. Nah, untuk resikonya sendiri, resiko reksadana yang berbasis obligasi pemerintah itu biasanya lebih rendah karena dijamin oleh negara. Nah, untuk time horizonnya sendiri menengah ke panjang. Kalau untuk profil risikonya ini mungkin lebih sedikit agresif lah dari nasabah yang memang biasa berinvestasi di reksadana pasar uang. Nah, ini cocok biasanya buat nasabah yang pengen punya investasi di obligasi pemerintah, lalu atau yang memang pengen berinvestasi di obligasi pemerintah, tapi secara likuiditas nggak seperti nasabah reksadana pasar uang, karena tadi kita balikin ke time horizonnya. Kalau time horizon reksadana reksadana pendapatan tetap itu biasanya mungkin starting dari saat kita selalu sarankan sih 1 sampai 3 tahun lah. Nah, kalau reksadana pasar uang itu kan kurang dari 1 tahun time horizonnya. Nah, kalau untuk reksadana yang berbasis obligasi korporasi itu mayoritas memang ditempatkan di obligasi korporasi dan biasanya pilihan tenor obligasinya itu lebih terbatas tadi lebih kayak 1 sampai 10 tahun. Nah, kalau obligasi korporasi ini biasa punya risikonya lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Nah, biasa itu kita bisa lihat kalau kayak Pevindo atau ini mereka kan suka mengeluarkan peringkat-peringkat rating obligasi. Nah, itu yang salah satu yang menjadi indikator kita menilai juga dalam memilih obligasi yang nanti ditempatkan di reksadana pendapatan tetap. Jadi semakin tinggi rating, jadi semakin tinggi rating yang diberikan Pevindo, imbal hasil atau kuponnya itu semakin kecil. Tapi kalau misalnya ratingnya semakin rendah, kupon yang diberikan oleh si obligasi korporasi itu biasanya semakin tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Nah, likuiditasnya lebih rendah dibandingkan obligasi pemerintah karena kebanyakan yang memegang obligasi korporasi ini biasa hold to maturity. Jadi memang nggak di pasar tuh nggak liquid lah. Jadi memang kebanyakan mereka simpen sampai jatuh tempo. Tapi imbal hasil ya kalau yang reksadana berbasis obligasi korporasi ini biasanya relatif lebih stabil. Jadi sensitivitas terhadap kondisi tingkat suku bunga ataupun kayak misalnya inflasi itu nggak sesensitif obligasi pemerintah. Tapi kalau kita reksadana yang berbasis obligasi korporasi itu biasanya memang analisanya lebih banyak lah, lebih komprehensif. Jadi kayak misalnya kita mau ambil obligasi A, kita tuh harus lihat juga sektor bisnisnya, ke laporan keuangan perusahaannya, terus kredit rating yang diberikan sama Pevindo misalnya. Terus lebih ke lihat juga track record perusahaan sama manajemennya, karena kan
itu lebih risikonya lebih ada lah dibanding obligasi pemerintah. Nah, untuk time horizonnya sendiri itu juga sama dari menengah sampai panjang dan profil risikonya pun juga sedikit lebih agresif. Even even imbal hasil yang diberikan sama si reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi ini lebih stabil atau maksudnya tidak sevolatilitas reksadana pendapatan tetap yang basisnya obligasi pemerintah, tapi tetap profil risikonya itu kita lebih agresif karena dia tetap ada resiko gitu di obligasi korporasinya. Nah, ini cocok buat nasabah yang pengen punya investasi di obligasi korporasi karena kan tadi obligasi korporasi untuk minimum penempatannya kalau kita mau beli itu lumayan besar ya 500 juta sampai 1 miliar. Nah, terus yang memang mau melakukan diversifikasi juga di obligasi korporasi seperti itu. Lanjut. Nah, untuk yang slide selanjutnya ini kenapa sih reksadana itu cocok buat pemula? Nah, yang pertama itu terjangkau. Ya, karena kayak kita udah starting dari minimum investasi di 100.000, itu kita udah bisa beli istilahnya kita beli reksadana A itu isinya tuh udah mewakili beberapa efek kayak tadi. Jadi udah ada diversifikasi. Lalu yang kedua itu dikelola secara profesional dan aman oleh manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Lalu yang ketiga, proses investasi yang baik dengan mengkalkulasi resiko secara prudent inline dengan mengoptimalkan kinerja. Jadi kita MI itu manajer investasi, kalau kita mau beli efek buat masukin ke reksadana, misalkan contoh kita mau melakukan penempatan di deposito bank A atau bank B gitu. Nah, itu biasanya fund manager akan melakukan melihat dulu nih, misalnya di bank ini secara capital gimana, terus liquidity-nya gimana, terus dari manajemennya gimana gitu. Jadi kita tuh analisa dulu, jadi kita nggak sembarangan mas beliin efek ke dalam fund kita gitu. Begitu juga dengan obligasi, kita tuh lakukan risk assessment dulu. Jadi sebelum kita ambil obligasi itu atau kita sebelum kita ambil buat masukin ke fund kita, itu kita ada proses investasi dulu. Jadi kita assessment dulu efek ini uh, sesuai gak resiko dengan imbal hasil nanti dikasih gitu loh. Jadi kalau kita misal kita berani ngambil resikonya tinggi, ya memang pasti imbal hasilnya juga tinggi gitu. Jadi kita sesuaikan juga dengan masing-masing fund kita. Terus yang keempat itu diversifikasi karena memang terdapat minimum 10 efek. Tapi biasanya kita tempatkan lebih dari 10 efek. Itu nah itu juga bisa menjadi salah satu efisiensi buat Bapak Ibu pengen punya instrumen apa pengen berinvestasi di instrumen obligasi tapi udah nggak perlu analisa lagi karena udah ada manajer investasi yang menganalisa tadi efek-efek ini. Jadi udah tinggal uh, beli reksadana pendapat tetap itu Bapak Ibu secara tidak langsung sudah punya beberapa efek obligasi yang sudah di risk assessment sama manajer investasi. Lalu yang kelima transparan. Jadi setiap bulan itu kita fund manager atau manajer investasi itu ngeluarin namanya fund fact sheet. Jadi itu kayak laporan kinerja reksadana secara bulanan. Jadi Bapak Ibu itu nanti di situ bisa ngelihat kayak informasi kayak misalkan NAB nilai aktiva bersih, terus ada AUM dana kelolaannya juga udah berapa nih reksadana tersebut mengelola dana kelolaan. Terus komposisi alokasi portofolio itu biasanya kita update setiap bulan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat fund ini nempatin di obligasi itu berapa persen sih, terus nempatin di deposito berapa persen. Terus nanti di situ juga ada informasi yang lumayan penting adalah top 10 portfolio holding. Jadi kita akan kasih lihat top 10 instrumen atau efek terbesar di dalam fund tersebut. Nah, terus yang terakhir adalah bebas pajak. Nah, pokoknya imbal hasil yang sudah Bapak Ibu terima di dalam reksadana itu sudah net, udah bersih. Jadi udah nggak dipotong pajak lagi. Nah, sebelum berinvestasi di reksadana itu ada beberapa poin yang biasanya kita jadikan indikator lah buat nilai nih reksadananya uh, bagus gak atau uh, udah tepat belum buat kita invest di situ. Pertama biasanya kita lihat juga manajer investasi. Kita harus lihat latar belakang MI-nya nih, punya histori yang bagus, punya histori yang jelek apa enggak gitu. Nah, terus kedua adalah aset under management atau dana kelolaan. Biasanya kalau semakin besar dana kelolaan reksadana tersebut,
itu mengindikasi lah. Jadi banyak nasabah yang memang mempercayakan dananya itu di reksadana tersebut. Tuh. Dan yang ketiga itu adalah usia. Biasanya kalau usianya yang muda tuh lebih agresif. Karena mungkin kalau istilahnya di usia muda itu kan kita masih produktif ya. Dan mungkin penggunaan uangnya pun juga mungkin masih tenornya masih lebih panjang lah. Nah, kalau untuk yang mungkin usianya sudah agak memasuki masa-masa pensiun, itu kita anjurkan lebih ke reksadana yang lebih konservatif. Karena mungkin kalau udah masuk usia pensiun kan kita sudah tidak produktif nih. Jadi kita akan pakai uang itu dalam waktu dekat. Jadi makanya kita lebih anjurkan untuk ke reksadana-reksadana yang lebih konservatif seperti mungkin pasar uang ataupun pendapatan tetap. Nah, terus kita lihat juga resikonya, konservatif, moderat, agresif. Nah, kita harus tahu resiko diri kita sendiri. Kita ada di mana nih? Konservatif, moderat atau agresif. Karena itu yang menjadi salah satu penentu juga kita mau investasi di reksadana mana gitu. Nah, lalu tujuan keuangan. Nah, biasanya kalau yang kurang dari 1 tahun itu kita tempatkan di reksadana pasar uang. Kalau 1 sampai 3 tahun itu kita tempatkan di reksadana pendapatan tetap. Lalu 3 sampai 5 tahun itu di reksadana campuran. Dan kalau di atas 5 tahun itu kita taruh di reksadana saham. Nah, terus yang terakhir adalah kondisi ekonomi. Jadi kalau misalnya kondisi domestik atau makronya lagi lumayan ekspansif, nah ini kita boleh uh, mulai masuk ke instrumen-instrumen yang agak sedikit lebih agresif lah. Tapi balik lagi disesuaikan juga sama profil risikonya. Kalau kondisi ekonominya mungkin lagi kontraksi atau lagi kayak ya lagi stagnan gitu, nggak terlalu bergerak kemana-mana, itu kita lebih arahkan ke instrumen-instrumen yang konservatif. Jadi kayak buat parkir dulu lah sementara gitu, sambil nunggu momentum. Nah, strategi investasi di reksadana. Jadi di reksadana itu kita punya dua strategi. Yang pertama itu adalah lamsam. Lamsam itu nasabah itu membeli di awal. Nah, biasanya strategi ini cocoknya tuh buat reksadana pasar uang. Kalau misalnya kita lihat dari simulasi di tabel di bawah ini, kalau misalkan kan kalau reksadana pasar uang itu kan chartnya seperti ini. Jadi naik terus, relatif stabil. Jadi eh, kita investasi itu ngehitnya di awal, kita belinya di awal, langsung dengan nominal besarnya. Jadi misalnya jadi eh, harga yang Bapak Ibu dapatkan ketika berinvestasi di reksadana pasar uang hari ini adalah harga yang terendah gitu dibandingkan besok. Kalau besok pasti udah naik lagi. Nah, kalau misalnya udah naik lagi biasanya unit penyertaan yang didapatkan itu lebih kecil. Kalau misalnya kita compare dua strategi ini, lamsam dan dollar cost averaging di reksadana pasar uang, itu kalau kita lihat di paling bawah itu kalau kita calculate secara profitnya itu strategi lamsam itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dollar cost averaging. Karena ya tadi kalau NAV nilai aktiva bersih per unit penyertaan reksadana pasar uang itu kan setiap hari naik terus tuh. Jadi kalau misalnya kita investasi dengan nominal yang sama setiap bulannya, misalkan unit yang kita dapatkan tuh semakin kecil. Nah, untuk yang kedua itu adalah dollar cost averaging. Kalau dollar cost averaging ini modelnya kayak cicil lah. Jadi kita setiap bulan tuh kita cicil tanpa kita ngelihat market atau kondisi pasar lah. Jadi kita biasanya reksadana ini, sorry, strategi ini cocok buat reksadana pendapatan tetap yang punya volatilitas campuran ataupun saham. Jadi kalau misalnya kita lihat di tabel di bawah, kalau pakai dollar cost averaging, nah itu kan NAV-nya kan kita bergerak tuh setiap bulan, misalnya contoh 1.700, terus NAV-nya 1.050 di bulan Maret, terus April itu 850. Nah, unit yang kita dapatkan dengan minimum investasi yang sama, misalnya setiap bulan 1 juta, itu unit yang kita dapetin tuh beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan di summarize nanti di bawah itu dengan strategi dollar cost averaging, NAV rata-rata itu kita dapetin di 952. Tapi kalau kita pakai strategi lamsam yang cuma ngehit di awal aja, misalkan di 25 Januari, dengan kita investasi langsung 6 juta, nah tapi NAV-nya 1.000, unit yang kita dapetin cuma 6.000. Tapi kalau misalkan kita pakai dollar cost averaging, unit yang kita dapetin dengan dollar cost averaging itu lebih banyak, 6.298. Nah, kalau misalnya kita hitung calculate secara persentasenya itu dollar cost averaging itu jauh lebih menguntungkan 15,46%, sedangkan kalau lamsam itu cuma 10%. Nah, ini strategi ini cocok buat memang reksadana yang punya volatilitas. Nah, resiko reksadana. Jadi namanya di reksadana itu kita tetap harus tahu ada resiko juga.
Resiko yang pertama tuh resiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit pernyataan. Jadi ini biasanya ada di reksadana pendapatan tetap yang berbasis obligasi pemerintah, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Jadi memang ada volatilitas. Terus resiko kredit biasanya ini lebih dalam kondisi force majeure di mana atau bank atau yang berhubungan dengan reksadana tersebut kayak default lah dalam memenuhi kewajibannya. Terus yang ketiga itu ada resiko perubahan peraturan biasanya itu dari kebijakan pemerintah. Ini akhirnya mempengaruhi lah. Jadi kondisi ekonomi di domestik itu biasanya punya pengaruh terhadap instrumen obligasi dan juga saham. Lalu resiko likuiditas. Biasanya risiko ini terjadi kalau ada penjualan atau redemption secara massal. Jadi penjualan secara serentak lah. Nah, biasanya kita fund manager itu bisa mengalami kesulitan jual portofolionya kalau dalam jumlah besar. Lalu ada risiko pembubaran dan likuidasi. Nah, ini risiko yang memang berhubungan dengan peraturan OJK. Jadi di reksadana itu, OJK mengeluarkan minimum total dana kelolaan itu minimum banget 10 miliar. Jadi nggak boleh di bawah 10 miliar. Kalau di bawah 10 miliar, si fund manager itu harus gimana caranya dia harus jualan, harus cari sampai 10 miliar dalam batas waktu 120 hari bursa. Nah, terus yang keenam ini adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Terus yang terakhir adalah risiko nilai tukar mata uang asing. Biasanya ini buat reksadana yang berbasis USD atau mata uang asing. Kebanyakan sih USD. Oke, next. Nah, mungkin ini sedikit aja istilah-istilah yang mungkin biasanya nanti Bapak Ibu sering dengar dan atau mungkin bisa jadi tambahan juga buat di ini kalau di dalam reksadana tuh kayak nilai aktiva bersih itu adalah biasanya NAB tuh kita ngeliat harga. Nanti saya akan unjukin NAB itu di mana. Nah, terus kayak opening account itu hanya untuk pembukaan rekening, subscription itu adalah istilah buat pembelian reksadana. Redemption itu istilah untuk kita menjual reksadana, lalu switching. Biasanya ini buat pengalihan. Jadi switching antara produk yang satu dengan ke produk yang lain. Lalu fund fact sheet itu laporan bulanan yang memang dirilis setiap bulan oleh manajer investasi. Prospektus itu kayak buku kayak eh, istilahnya kayak dokumen secara lengkap banget itu buat lihat detail reksadana mulai dari biaya manajemen fee, biaya custodian bank, terus kayak detail fund tersebut, ada laporan keuangannya juga di dalam biasanya. Terus cut off time. Nah, ini batas waktu buat kita melakukan transaksi reksadana. Biasanya tuh kalau di kita itu minimum jam 1. Tapi kalau lewat upper atau selling agent, contohnya kayak mungkin lewat CGSI, itu biasa cut off time-nya sedikit lebih cepat. Mungkin sejam lebih cepat. Nah, terus kalau ini good fund, biasanya kondisi di mana investor itu beli reksadana dan udah ditransfer ke rekening penampungan. Nah, itu biasanya rekeningnya udah masuk, uangnya sudah masuk gitu. Itu biasanya kita suka sebut good fund. Nah, oke, kita lanjut ke produk ya. Jadi aku di sini mau share juga dua produk KISI Asset Management yang sudah on board di CGSI dan yang on board di CGSI. Kita ada dua produk. Yang pertama adalah KISI Money Market Fund. Ini adalah reksadana pasar uang. Nah, ini di bawah kita lihat mulai dari tabel kiri yang atas, itu kan ada tanggal penawaran, itu ada NAV per unit atau NAB per unit. Jadi itu adalah nilai harga eh, per unit dari si Kisi Money Market Fund. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi misalnya melakukan pembelian 1 juta. Nah, 1 juta itu kita mau tahu unit penyertaan kita yang kita dapat tuh berapa. Nah, 1 juta itu nanti dibagi sama NAV. 1 juta dibagi 1250,96. Itu adalah unit yang Bapak Ibu dapatkan. Tuh. Nah, untuk dana kelolaan sendiri, kita saat ini sudah mengelola dana 1,145 triliun untuk produk Kisi Money Market Fund. Lalu untuk alokasi portofolionya sendiri, kita tempatkan di obligasi itu 52,94% dan di pasar uang ini lebih tepatnya ke deposito ya. Jadi kita tempatkan di deposito itu 47,06%. Nah, untuk investment universe ini, jadi ini kayak salah satu yang mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu, kita itu menempatkan obligasi-obligasi itu untuk obligasi korporasi itu kita minimum banget tempatkan pada obligasi yang punya rating single A.
Sedangkan kalau obligasi pemerintah kita ikutin yang apa rating dari pemerintah Republik Indonesia yang triple B plus. Nah, jadi kita tempatkan itu. Sebelumnya tuh tadi kita untuk obligasi korporasi itu kita minimum ratingnya di single A minus. Cuman kita naikin standar kita ke minimum single A itu. Nah, terus kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat di yang tabel kiri bawah itu adalah 10 top instrumen holding. Jadi untuk top instrumen holdingnya itu kita memang masih didominasi oleh deposito-deposito. Jadi dari Bank KB Syariah, Bank Riau, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Aladin Syariah, Jetras, terus ada BPD juga. Lalu untuk obligasinya itu kita ada di obligasi Bumi Serpong Damai dan juga Oki Pulp and Paper. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kinerja 1 tahun terakhir dari Kisi Money Market Fund itu di 5,21%. Kalau compare dengan average time deposit, jadi ini kita compare dengan time deposit yang 3 bulan itu di 3,37. Jadi memang kenapa sih Kisi Money Market Fund itu bisa ngasih imbal hasil yang cukup menarik di 5,21? Yaitu karena tadi adanya instrumen-instrumen obligasi yang menjadi booster lah buat reksadana pasar uang ini. Nah, untuk strategi investasinya sendiri, kita itu untuk target alokasinya di jangka panjang itu kan di sini obligasinya masih di 52,94%. Jadi kita sampai di semester 2 ini, semester 2 tahun 2024 itu kita akan coba menaikkan porsi obligasi korporasi itu sampai maksimum di 70%. Jadi buat memberikan imbal hasil yang cukup lebih lebih menarik lah. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini yang reksadana 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan kompetitor dari fund kami. Jadi memang kalau kita lihat dari secara table league di sini, Kisi Money Market Fund itu ada di peringkat 2. Nah, dengan memberikan imbal hasil secara year on year per 28 Juni 2024 itu di 5,21. Nah, makanya kita kenapa kita mau naikin ya supaya kita bisa memberikan imbal hasil yang lebih menarik lagi buat Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di semester 2 tahun 2024 itu kita akan naikin porsi obligasinya. Obligasi korporasi itu di 60 sampai 70%. Oke. Nah, ini mungkin sedikit simulasi. Jadi eh, perbandingan antara reksadana pasar uang dengan deposito. Jadi kalau Bapak Ibu berinvestasi di deposito itu ada potongan pajak 20%. Nah, kalau di Kisi Money Market Fund itu sudah net. Jadi kalau misalnya ini asumsi aja, kalau melakukan penempatan 1 miliar di Kisi Money Market Fund itu dalam setahun itu kurang lebih bisa memberikan imbal hasil 52 juta. Itu dan juga bisa dicairkan kapan aja. Kalau di deposito itu kan dengan bunga sekian, tapi ada tenornya biasanya 1 tahun gitu. Dan itu pun juga masih kena potongan pajak. Jadi bisa dilihat perbandingan dari reksadana pasar uang dengan deposito. Oke. Nah, ini juga mungkin sekilas aja kita tahun lalu itu dapat penghargaan dari 3 penyelenggara berbeda untuk reksadana pasar uang kita itu dari Investor Infovesta sebagai reksadana pasar uang terbaik periode 1 tahun dan 3 tahun untuk aset 500 miliar sampai 1 triliun. Lalu dari yang kedua itu dari CNBC Advisor ID. Kita juga dapat untuk reksadana pasar uang non syariah terbaik periode 1 tahun dan 3 tahun dengan kategori kelas aset juga yang sama di 500 miliar sampai 1 triliun. Lalu yang terakhir itu di Investor Trust Infovesta Award kita sebagai Best Investment Manager buat kategori pasar uang periode 3 tahun. Nah, produk yang kedua yang sudah on board di CGSI adalah reksadana pendapatan tetap Kisi Fixed Income Fund Plus. Nah, reksadana ini merupakan reksadana berbasis obligasi korporasi. Jadi memang produk ini kita masih baru, kita baru launching itu kemarin di tanggal 6 Februari 2024. Nah, untuk NAV unitnya ini kita udah di 1029 dan untuk dana kelolanya pun sudah di 80 miliar. Nah, untuk alokasi portofolio sendiri ini memang paling banyak adalah di obligasi korporasi. Jadi kita di reksadana ini kita nggak ada penempatan di obligasi pemerintah. Oh, jadi di alokasi portofolionya itu kita obligasi korporasi sebesar 94,47%, sisanya itu di deposito itu 5,53%. Untuk investment universe sendiri pun juga sama, jadi kita memang tempatkan untuk obligasi korporasi yang punya minimum rating itu di single A. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat di sini top instrument holdingnya itu kita kasih lihat nama-namanya, kita tempatkan di mana aja.
Lalu di sini kita bisa lihat juga di tabel yang sebelah kanan itu grafiknya, grafik dari pertumbuhan NAB atau imbal hasil yang diberikan sama KC Fixed Income Fund Plus. Kan tadi saya juga sempat mention kalau reksadana yang berbasis obligasi korporasi itu punya imbal hasil yang relatif stabil, relatif stabil. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya chartnya hampir sama seperti reksadana pasar uang, cuman tetap ada resiko, resikonya lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Karena kan isinya obligasi korporasi. Tadi kan obligasi korporasi itu kan juga uh, istilahnya kita asesmennya lebih banyak lah. Jadi kita harus lihat laporan keuangan si korporasinya tersebut, terus mungkin manajemennya juga, gimana sektor bisnisnya. Nah, terus kalau misal di sini kita secara performance kita yang dalam 3 bulan terakhir kita mungkin acuannya pakai yang 3 bulan terakhir ya. Kisi Fixed Income Fund Plus itu memberikan imbal hasil itu 1,82% compare dengan time deposit 6 bulan. Jadi di sini kalau mungkin secara kita annualize atau kita setahun kan, nanti setahun ke depan Kisi Fixed Income Fund Plus itu bisa memberikan kurang lebih mungkin ya ini. Jadi di kisaran 7%. Nah, untuk strategi investasinya sendiri kita masih sama. Jadi kita targetnya memang untuk alokasi aset jangka panjangnya itu kita ngejaga alokasi portofolio obligasi korporasi itu 85 sampai 95%. Nah, di sini kan ada obligasi pemerintah juga. Ini mungkin lebih buat ke likuiditas aja. Jadi itu 5 sampai 15%. Tapi untuk saat ini kita nggak ada di obligasi pemerintah. Terus ada durasi instrumen obligasi itu kita di 2 sampai 5. Jadi kita antara 2 sampai 5 maintainnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ini mungkin ada perbandingan sedikit kinerja Kisi Fixed Income Fund Plus dengan beberapa reksadana dari kompetitor yang sejenis. Jadi yang memang punya basis obligasi korporasi. Jadi kita secara 3 bulan terakhir itu kita punya imbal hasil yang cukup ya paling tinggi lah di antara kompetitor. Dan itu juga di compare juga sama indeks dari Infovesta. Jadi ada Infovesta Corporate Bond Index, itu adalah indeks buat obligasi korporasi. Lalu Infovesta Fixed Income Fund Index itu adalah indeks untuk reksadana pendapatan tetap yang ada di Indonesia. Jadi itu dikalkulate sama pihak ketiga itu Infovesta. Nah, kalau FIF Plus ini memang KC Fixed Income Fund Plus itu memang lebih punya performa yang relatif stabil, itu cocok banget buat mungkin kondisi kayak misalnya sekarang kayak mungkin lagi uncertainty atau mungkin marketnya lagi nggak terlalu atraktif. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa menempatkan di KC Fixed Income Fund Plus atau di money market. Tapi ada dua perbedaan yaitu di sisi resikonya. Oke. Sekian mungkin dari saya. Mungkin kita sambil ngobrol aja, kita open Iya. discussion aja. Boleh Terima kasih loh, Mas Bima. tanya-tanya. Komplit banget ini dari hulu ke hilir. Mantap ini. Dieback, dieback, dieback kalau gini. Jadi kita Alhamdulillah. udah belajar nih Mas tentang cara bagaimana investasi lewat dollar cost averaging atau lamsam. Kita sudah tahu untuk pensiun gitu baik ke konservatif atau yang agresif. Kita juga udah tahu produk deposito naruh di penempatan deposito dibandingkan dengan pasar uang ya Pak Mas ya. Iya. Itu mantap itu. Nah, kalau siang hari ini mungkin kurang lengkap kalau nggak ada pertanyaan-pertanyaan nih Mas. Ternyata ada 11 pertanyaan Mas. Hmm. Gimana? Mau langsung dijawab atau kita ngobrol dulu nih? Ngobrol dulu boleh. Ngobrol dulu. Nah, Ah, saya pengen kasih tahu nih Mas ke teman-teman apa sobat Genvest nih saat untuk nasabah ingin mau beli reksadana Kisi Aset di platform kami. Saya share screen sebentar ya Mas. boleh. Nah, jadi Bapak Ibu kalau yang sudah punya portofolio atau punya akun di CGS, langsung saja buka iTradeFund.co.id, iTradeFund.cgsi.co.id, terus dia ada di kolom produk, terus pilih daftar reksadana. Ini daftar reksadana, setelah daftar reksadana akan keluar tampilan-tampilan seperti ini, pasar uang, pendapatan tetap, pasar uangnya memang akan join ya Mas Bima ya. Ya.
karena ada tanda tangan BK-nya yang belum ya Mas ya. Nah, di sini pendapatan tetap teman-teman bisa ngeliat langsung di sini kisi fixed income plus di mana tadi sudah dikasih tahu AUM-nya sekitar 78-80. Kita lihat ya. Nah, kalau lihat nih performa NAV-nya naik ya Mas dari Februari 2024 ya. Iya, Kita 6 launchingnya Februari ya Mas ya. 2024. Iya. Iya. Terus di sini pertumbuhan dana kelolaan makin lama makin tinggi juga nih. Mulai dari 20 bio hampir hampir 80 bio ya Mas ya. Sangat luar biasa kenaikannya. Kalau mau lihat prospektus dan fund fact sheet-nya ada di sini ya teman-teman, Bapak Ibu. Bisa dilihat fund fact sheet-nya. Nah, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Mas Bima tadi instrumennya ada seperti ini. Ini Bank Victoria, bank atau deposito atau apa nih Mas? Apa Itu penempatan obligasi. obligasi? Itu Obligasinya? obligasi. Iya, Wow, itu Daebak obligasi. ini. Semuanya ternyata obligasi ya Mas ya. Nggak ada Ya, itu obligasi. nggak ada yang depositonya ya Mas ya. Deposito ada tapi bobotnya nggak di dalam 10 besar. Oh, gitu ya. Noted lah kalau gitu Mas. Nah, jadi nasabah bisa langsung cek ke sini. Kita lihat fund fact sheet-nya, prospektusnya. Terus minimum pembelian 100.000 ya Mas ya. Ya, betul. Oke, oke kalau gitu. Untuk hari ini tiga orang penanya yang bagus ya, yang baik, yang sering nanya akan dapatkan hadiah dari Kisah Aset berupa jalan-jalan. Enggak ya? Pendapatan UP. Ini Ada UP pendataan isi pembelian fixed income fund reksadana plus. kisi fixed income plus ya Mas ya? Iya, sebesar seratus Baik, ribu. 100.000 untuk tiga orang pertama ya Mas ya. Baik. Ini langsung kita tanyakan ya ternyata sudah banyak nih yang nanya di kolom kolom komentar lagi, kolom pertanyaan Q&A. Ini dari Pak Aldrik Sebastian S. Nah, sebagai reksadana pendapatan tetap yang launching tahun ini, berapa ekspektasi besaran expense ratio? Expense ratio kisi fixed income plus di tahun pertama. Ternyata dia ada dua pertanyaan, Mas. Pertanyaan pertama itu, Mas. Monggo dijawab dulu, Oke. Mas. Oke, jadi kalau terakhir dari saya coba tanya ke fund manager itu ekspektasinya itu untuk yang sedang berjalan ini di 0,14% untuk expense rasionya. 0,14%. Nah, jadi memang kita usahakan sih expense rasionya ini nggak terlalu besar ya, karena kan ini akan mempengaruhi dari NAB yang akan didapatkan di reksadana tersebut. Seperti itu. Jadi ekspektasi expense rasionya 0,14 ya, Mas ya. Ya, 0,14. Oke, untuk pemilihan efek obligasi pemerintah pada portfolio Kisi Fixed Income Plus, apakah akan memilih short term notes untuk menjaga kestabilan pergerakan NAV atau medium term notes dan long term notes yang akan membuat NAV jadi lebih volatile? Oke, nah jadi karena memang kisi fixed income fund plus itu kita dedicate buat apa buat dapetin imbal hasil yang relatif stabil dan memang isinya pun juga kan mayoritas obligasi korporasi. Jadi kita nggak mau ngambil yang tenor panjang. Jadi kita usahakan itu pun kalau kita ambil obligasi pemerintah pun itu yang tenor-tenornya pendek. Jadi yang punya sensitivitas rate-nya kecil lah terhadap kondisi misalnya kayak tingkat suku bunga gitu. Atau kondisi pasar saat inilah. Jadi memang kita nggak mau ambil efek yang memang bisa memberikan volatilitas terlalu besar di kisi fixed income fund plus karena memang reksadana ini kita dedicate buat imbal hasilnya tuh relatif stabil seperti itu Mas Ivan. Oke, Mas. Pak Aldrich, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Kalau kurang jelas, silakan monggo ditanyakan kembali ya ke di kolom chat. Terus ada dari Lung Prilianto Budiman. Oke, di sini apakah yang menjadi keunggulan serta produk RDPT apa yang ditawarkan KCAM dibandingkan perusahaan AM lainnya? Monggo. Oke, keunggulan produk ya dari RDPT Kisi Fixed Income Fund Plus di yang compare dari perusahaan lain lainnya. Jadi mungkin yang pertama kita lihat tadi di table di slide udah mau slide terakhir itu kita kan kasih compare beberapa ini kita compare keunggulannya dari sisi kinerja ya. Jadi kita tuh compare beberapa produk yang sejenis di market.
kita lihat dari 3 bulan, kita cuma baru bisa compare secara 3 bulan terakhir karena memang produk ini belum punya historical secara setahun. Jadi kita nggak bisa compare 1 tahun terakhir. Kalau kita compare secara 3 bulan terakhir, itu eh, kita punya kinerja yang paling tinggi di antara kompetitor. Tuh. Nah, terus mungkin kalau secara company, kita eh, karena kita Korean company, jadi kita ada semacam risk manajemennya tuh jauh lebih rigid lah. Jadi kita Hmm. tuh nggak eh, holding kita tuh minta setiap instrumen atau efek apa aja yang kita ambil di dalam KC Fixed Income Fund Plus. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngambil efek. Makanya kan kemarin itu kan di tahun lalu dari awal 2019 sampai tahun 2023 itu tuh kita investment universe untuk obligasi aja tuh kita di reksadana pasar uang sama di reksadana pendapatan tetap itu obligasi korporasi tuh kita waktu sebelumnya tuh kita di single A minus. Hmm. Habis itu karena kita ada pergantian pemegang saham yaitu Kim. Nah, mereka tuh punya risk management yang jauh lebih baik, yang benar-benar rigid. Jadi mereka tuh nggak mau semata-mata kita pengen kasih imbal hasil tuh tinggi. Bisa aja kita ambil imbal hasil tinggi, kita ambil aja obligasi yang mungkin ratingnya ya triple B gitu atau A minus kayak gitu. Nah, tapi kita naikin ratingnya di single A. Jadi supaya memang kita jaga resikonya itu supaya eh, nggak default lah. Sebenarnya ya default atau nggak default itu kan balik lagi ya. Itu kan kemungkinan itu ada, tapi cuman kan nggak kita bisa nilai dari sisi rating. Kalau semakin tinggi ratingnya kan resikonya semakin lebih kecil gitu. Cuman memang ya imbal hasil atau kupon yang dikasih juga memang lebih kecil. Biasanya akan ngikutin ratingnya. Jadi semakin tinggi ratingnya, kuponnya pun juga akan semakin kecil. Oke. Jadi mungkin Kak, dari dua itu ya, dari kinerja sama dari ya, sisi ya. risk management. Oke, oke. Kalau sebenarnya saya juga penasaran kalau reksadana yang fixed income plus yang baru launching itu sebenarnya dia benar-benar pure murni atau diverifikasi dari fund factsnya diubah gitu, portfolio atau KIK-nya diubah jadi fixed income-nya jadi stabil gitu sih Mas sebenarnya. Oh, kalau yang kisi fixing fund plus itu kita benar-benar pure, kita bikin dari awal. Jadi kita bikin Oke. dari awal, jadi bukan reksadana pendapatan tetap yang udah existing berapa tahun, Iya. terus kita ganti strateginya, enggak. Jadi kita Hmm. memang kita pure bikin dari awal. Makanya di situ cuma kelihatan kan kinerjanya kayak 1 tahun tuh belum kelihatan gitu, Oh, karena memang betul, belum, betul, betul, ya betul. belum belum ada sama sekali. Kita baru mulai tuh launching di 6 Februari. Baik. Nah, dari lanjut dari Pak Lung Priyanto Budiman tuh jenis RDPT apa yang sesuai untuk orang tua yang berusia lanjut. Nah, Oke. Nah, mungkin sebelum ngomong ke RDPT, biasanya kan ini untuk usianya lanjut. Tadi hmm, kan salah satu yang jadi indikator itu kan kita lihat dulu nih. Jadi kita nggak ngomongin jenis reksadana fund, reksadananya dulu ya. Mungkin kita lihat dulu profil resikonya. Profil risk dari Bapak Lung ini ada di mana? Di konservatif kah atau di moderat? Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan keuangannya. Jadi uang yang nanti akan diinvestasikan di reksadana ini akan dipakai dalam waktu berapa tahun gitu. Kalau memang ternyata udah dalam waktu dekat mau dipakai, misalnya kurang dari 1 tahun, ya better ke reksadana pasar uang sih, jangan ke reksadana pendapatan tetap gitu. Tapi kalau memang profil resikonya masuk dan ya mau ngambil take risk gitu buat ya udahlah karena pengen dapat imbal hasil yang lebih tinggi daripada reksadana pasar uang, it's okay buat masuk ke KC Fixed Income Fund Plus gitu. Karena kan ya kita kan mengusahakan menjaga ya kinerja dari KC Fixed Income Fund Plus itu eh, relatif stabil. Jadi sebenarnya sama aja kayak reksadana pasar uang, cuman perbedaannya dari sisi resikonya aja. Nah, kalau misalnya jenis RDPT yang mungkin nanti eh, kalau dua 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 hal tersebut memang sudah masuk ke reksadana RDPT, ya itu saya lebih prefer untuk masuk yang ke reksadana reksadana pendapatan tetap yang relatif stabil aja. Jadi yang berbasis obligasi korporasi. Karena kalau yang berbasis obligasi pemerintah itu kan punya volatilitas. Takutnya uang itu mau dipakai tapi mungkin kondisinya harga bonds obligasi pemerintahnya lagi turun gitu, takutnya ada koreksi gitu. Jadi better sih yang ke RDPT yang fixed income yang berbasis obligasi korporasi.
Yaitu yang punya semi-kisi income, yaitu reksadana fixed income plus ya Ah, Mas ya. ya, KISI Fixed Income Iya, Plus. itu kalau dianalogikannya misalkan dari uang Mas tadi kan menjabarkan ya kalau beli reksadana sendiri di bulan 100.000, kalau yang bonds corporate itu 1 M ya ke atas, Ah, kalau yang pemerintah itu 1 juta sampai 5 juta ke atas gitu ya. Kalau kita dengan uang 100.000 kita bisa mendapatkan 5 obligasi pemerintah, obligasi corporate ya dengan harga 100.000 ah, ya. Tadi minimum ada. minimum 10. Iya kan? Ada Ah, 10 malah dapat tuh 100.000. Ada di Adaro ya. Tadi saya kurang lupa. Ada yang ah, di DKA, ada Bank ya, Victoria ya kan? Sinar Mas Betul ya Mas juga. ya? Ya, Wah tuh. Wah itu Mas Pak Lunglung. Pak Lung Prianto. Mungkin kalau kurang jelas monggo ditanyakan kembali ke Pak Mas Bima ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Andi Ramdhani. Selamat sore Pak, izin bertanya bagaimana perbedaan pendekatan dalam memilih reksadana pendapatan aktif versus pasif untuk tujuan pensiun dan faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih di antara keduanya. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, Pak, bagaimana kesiapan dan fleksibilitas reksadana benar-benar tetap menghadapi tantangan ini seperti krisis likuiditas atau penurunan nilai obligasi. Monggo Mas Andi. oke. Jadi bagaimana perbedaan pendekatan dalam memilih reksadana pendapatan tetap aktif versus pasif untuk tujuan pensiun? Ini jadi maksudnya mungkin pasif atau aktifnya itu dari sisi nasabah kali ya, dari sisi. Kalau dari sisi reksadana yang kalau aktif dan pasif mungkin kali ya. Mungkin kalau dari sisi reksadana yang pasif itu ya kayak Oh, reksadana yang kita oke. ini nih gitu. Oke, ya kalau misalnya dari pasif itu reksadana yang pasif itu mungkin lebih ya memang fund manager itu tidak melakukan transaksi, maksudnya nggak terlalu banyak melakukan transaksi obligasi. Jadi itu lebih ke obligasi korporasi karena biasanya kan tadi kan salah satu eh, salah satu poin di obligasi itu kayak obligasi korporasi itu kayak likuiditas. Jadi kan kalau yang beli atau pemegang obligasi korporasi rata-rata mereka simpen sampai maturity. Jadi di market tuh nggak nggak terlalu banyak transaksi gitu. Beda sama obligasi pemerintah. Kalau obligasi pemerintah itu kan suplainya banyak di pasar dan udah gitu mereka juga transaksi kan, ditransaksikan. Jadi lebih volatile. Nah, kalau misalkan yang pendapatan tetap aktif mungkin itu lebih ke yang aktif managing. Jadi si fund manager itu memang aktif manage reksadana tersebut karena memang isinya obligasi pemerintah. Biasanya itu dia akan menyesuaikan melihat kondisi ekonomi. Kalau misalkan kayak ya contoh suku bunga nih ntar mau turun, eh, biasanya fund manager itu akan mengubah sedikit tenor-tenor obligasi pemerintahnya tuh ke lebih panjang karena supaya bisa dapat. Biasanya kan kalau obligasi pemerintah yang tenornya lebih panjang itu punya sensitivity rate lebih tinggi. Jadi diharapkan tuh bisa memberikan capital gain-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tenornya pendek. Nah, kalau misalkan obligasi yang korporasi, ya udah dia nggak terlalu bergerak banget, sensitif rate-nya tuh kecil lah terhadap kayak misalnya tadi misalnya kenaikan atau penurunan suku bunga. Karena memang obligasi korporasi itu kan kuponnya relatif stabil. Jadi memang udah didapat gitu loh, Mas. Dan harganya pun juga mereka nggak terlalu karena tidak terlalu banyak suplainya dan nggak terlalu banyak yang mentransaksikan obligasi korporasi. Jadi harganya pun juga nggak terlalu volatile gitu. Jadi memang rata-rata mereka ngekip semua obligasi korporasi gitu. Nah, terus faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih di antara keduanya? Nah, ini faktornya itu, Bapak, eh, kita balik lagi. Kalau misalnya reksadana obligasi pemerintah itu, dia bisa naik turun NAB-nya. Nah, itu masuk gak ke profil risikonya Bapak? Kalau memang masuk, ya nggak apa-apa, is go ahead gitu. Maksudnya boleh diambil gitu. Tapi dengan catatan, kalau kita investasi ke reksadana pendapatan tetap itu, mau yang basisnya obligasi korporasi ataupun pemerintah, usahakan ya memang untuk tenor menengah ke panjang. Karena kalau misalkan untuk pemakaian jangka pendek ya takutnya ntar harganya lagi bergerak ada di bawah gitu. Takutnya ya mau dipakai tapi rugi gitu posisinya. Nah, terus kalau dalam kondisi apa tadi ekonomi yang tidak stabil, gimana kesiapan dan fleksibilitas reksadana pendapatan tetap menghadapi tantangan ini? Nah, seperti krisis likuiditas atau penurunan nilai obligasi. Nah,
Kalau dari krisis likuiditas, biasanya kita fund manager itu kan ngelakuin risk management dulu. Jadi ada assessment terhadap efek-efek yang bakal kita ambil di dalam apa buat masuk ke dalam fund kita. Jadi eh, makanya tadi itu kita salah satunya kan kayak kita nah credit ratingnya pun itu kita naikin. Terus kita juga kayak misalkan kita juga ada penilaian dari fund manager itu kita nilai juga dari bonds apa, obligasi apa nih yang kita mau ambil misalnya kayak sektor bisnisnya itu kita lihat, terus laporan keuangannya juga kita lihat, terus juga mungkin secara fundamental dari si issuer atau si penerbit obligasi itu juga kita pasti kita assess juga. Terus kalau atau penurunan nilai obligasi. Nah, kalau penurunan nilai obligasi itu kan eh, sebetulnya kalau memang di market untuk obligasi pemerintah ya, kayak naik turunnya itu kita masih anggap itu sesuatu yang wajar. Tinggal kita gimana kita lihat momentum aja. Jadi kalau misalkan nih eh, contoh reksadana berbasis obligasi pemerintah. Ini misalkan kan sekarang nih karena tingkat suku bunga tinggi, harga obligasi pemerintah ini lagi pada turun. Kalau misalkan kita bisa ngelihat itu sebagai momen yang uh, baik, kita karena harga reksadana pendapatan tetap yang punya basis obligasi pemerintah itu biasanya lagi pada kekoreksi tuh kalau tingkat suku bunganya naik itu. Nah, berarti kan harga NAB-nya itu lagi pada turun semua tuh. Nah, itu kalau memang kita bisa punya misalnya time horizon kita masuk, profil risiko kita masuk, itu momen yang tepat buat masuk karena kan kita punya view secara di makro sendiri itu kan kemungkinan di QT akhir Q3 ya mungkin antara Q3 Q4 itu kan akan terjadi penurunan suku bunga. Kalau ketika suku bunga turun, reksadana yang berbasis obligasi pemerintah ini biasanya ini eh, akan lebih naik gitu loh. Maksudnya karena dia sensitif rate-nya kan lebih tinggi ya dibandingkan dengan obligasi korporasi. Jadi itu biasanya dia punya capital gain yang lebih bergerak lah, lebih naik lah dibandingkan dengan obligasi korporasi. Karena kan kalau obligasi korporasi ya udah cuman kita dapat kupon segini, dah gitu. Jadi kan udah gitu rata-rata juga barangnya nggak terlalu ditransaksiin di market gitu kan. Seperti itu sih Pak Andi, Baik, baik. semoga menjawab. Eh, saya mau nambahin nih untuk pertanyaan si Pak Andi nih, Pak Andi kalau untuk reksadana pasif dan aktif itu sebenarnya kalau di tempat kita untuk iTrade Fund nih sudah bisa nih kalau dibandingkan nih saya share lagi ya sebentar ya. Ah, tadi kan si Pak Mas mana sini? Konser. Sebentar, kok aneh. Ada tadi si dari Mas Bima memberitahu kalau reksadana yang aktif itu adalah reksadana yang di aktif manage kan ya, yang di mana corporate bonds, sorry, yang government bonds ya Mas ya. Ya, yang government Betul, kalau bonds. yang corporate bonds itu lebih banyak yang pasif. Nah, di sini kita sudah punya namanya pembandingan nih Mas, Pak Andi. Di sini bisa bandingkan reksadana. Jadi misalkan reksadana pendapatan tetapnya KISI, Fixed Income Plus, yang kita juga punya reksadana yang seperti gitu, yang apa aktif manage. Kita punya reksadana Cipta Dana nih. Contohnya nih ya, mana nih Cipta Dana? Reksadana Cipta Bond. Di sini kita lihat ya. Nah, kalau dari NAV, memang si ini naik turun ya. Reksadananya si Cipta Bond yang warna biru, isi memang masih baru, eh, masih kecil nih, tapi tuh pengelolaannya lebih gede nih, gitu. Jadi lihat volatile kayak gini nih, itu biasanya reksadana aktif manage ya Mas ya, Ya, Bima betul. ya, betul ya. Baik. Terus jadi juga ada dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, Pak, bagaimana saya efektif? Nah, kalau tadi si Mas Bima udah mengubah ya universe-nya jadi dari minus A jadi A plus ya Mas ya. Iya, jadi A, jadi single Dari A A, aja. single A ya. Ya, dari Iya. A minus jadi A aja. Jadi itu I- minimum investment universe kita buat di obligasi korporasi. Oke, oke. Memang dalam waktu ini emang ada The Fed akan nurunin suku bunga lagi nggak sih Mas? Ada info-info nggak sih dari teman-teman aset manajemen gitu? Kalau dari teman-teman investment di analis itu mereka sih Hah?
sempat update itu kemungkinan di Q3 paling cepat. Paling cepat di Q3. Tapi pasti Oke, akan terjadi satu kali di tahun ini. oke. Jadi kita harus hold pegang erat-erat nih ya reksadana pendapatan tetap fixed income plusnya Kisi ya Mas ya. Ya. Next dari Bintang Rinjani. Waduh, bintang di langit Rinjani. Apa bedanya reksadana ETF? Reksadana dengan ETF. Bedanya apa, Mas? Monggo. Apa bedanya reksadana dengan ETF? Oke, Oke, kalau reksadana itu jadi kalau reksadana itu ya kita perbedaannya kita lihat dari ini. Jadi kalau reksadana kita transaksi tapi kita dapat NAB-nya itu biasa di sore hari. Nah, kalau ETF itu dia nah ada reksadana ETF, tapi dia modelnya kayak saham. Jadi ditransaksiin di market di secondary di bursa gitu. Jadi memang kalau reksadana kita dapat NAB-nya ya di sore hari baru dapat. Tapi kalau ETF reksadana ETF itu kita bisa tradingin. Jadi nilai nilai ininya bergerak terus. Jadi kita live saat itu juga. Nah, oke. Kalau saya tambahin ya, reksadana kan ada di platform kita nih di iTrade Fund. Kalau ETF juga ada, tapi di iTrade Training ya. Nah, kode ETF-nya apa, Mas? Kasih tau lah, oh kisi-kisinya nih. oke yang punya KISI itu ada XKMS itu yang indeks acuannya tuh MSCI Indonesia. Buh, Terus oke, ada XKIV itu oke, indeks acuannya adalah IDX 30 value. oke, Dan yang terakhir tuh XKID. XKID tuh IDX 30 indeks oke. acuannya. Itu ada tiga ya. Langsung cek di platform trading kita eh, di iTrade saham ya. Langsung ada tuh tiga kode itu ya, Mas ya. Ya, Tuh. Nah, next ada juga saat ini saya berusia 40 tahun tua juga ya untuk maaf, untuk mempersiapkan dana pensiun menggunakan reksadana. Produk apa yang cocok dan berapa persen dari penghasilan yang harus saya alokasikan? oke. Saat ini saya berusia 40 tahun buat mempersiapkan dana Wah, pensiun saya juga masa. harus ini 40 tahun juga sih sebenarnya. Nah, oke. Kalau produk apa yang cocok, itu kan berarti kan kalau kita lihat usia pensiun di Indonesia kan rata-rata mungkin 55 sampai 57 tahun ya. Nah, berarti masih punya waktu sekitar 15 sampai 17 tahun. Nah, kalau bapaknya punya profil risiko yang konservatif, memang belum pernah berinvestasi di reksadana, itu bisa mulai dulu dari reksadana pasar uang. Nah, nanti kalau mungkin setahun dua tahun berjalan, biasanya tuh profil risiko kita tuh bakal naik. Nah, kalau bakal naik, udah naik ke moderat, mungkin kita bisa mulai ada diversifikasi lah ke reksadana pendapatan tetap. Karena waktunya masih lumayan panjang nih, 15 sampai 17 tahun. Nah, kalau udah naik nih sampai pendapatan tetap, udah naik ke moderat, biasanya tuh pasti makin naik ya. Nature manusia ya. Pasti kan ada rasa pengen kurang nih, segini kurang gitu kan, pengen dapetin lebih lagi. Nah, itu pasti bisa naik lagi ke yang lebih agresif. Jadi bisa mulai ya sambil berjalannya waktu mungkin kan kita juga sambil belajar juga kan. Kita dapetin cari-cari informasi mengenai reksadana saham atau apa. Nah, itu nanti kalau udah naik ke agresif, itu uh, bisa diversifikasi lagi ke reksadana saham. Tapi nanti kalau memang sudah mendekati, misalnya udah mendekati masa pensiun, mungkin udah memasuki 5 tahun kurang, nah itu udah mulai rebalancing. Jadi harus sudah kita switch lagi ke reksadana pendapatan tetap yang mungkin basisnya obligasi korporasi atau ke reksadana pasar uang. Tuh. Jadi nanti uh, kita kan setiap tahun itu harus pasti ada lah, ada perubahan lah secara karakter profil risiko maupun mungkin kita juga mau melakukan diversifikasi ke efek yang lain gitu. Nah, terus apa lagi ya tadi ya? Sebenarnya Banyak kalau lagi. dengan umur segitu, apakah masih bisa kita menggunakan dollar cost averaging, apa lebih baik kita langsung lamsam menurut Anda? Oke. Nah, kalau misalkan tergantung nih kalau pribadi Hmm? eh, saya tipikalnya moderat. Nah, Hmm. moderat itu berarti biasanya ada alokasi-alokasinya tuh. Jadi kalau moderat itu dia akan jadi berapa persen itu saya akan investasikan ke reksadana pendapatan tetap. Berapa persennya lagi saya taruh di reksadana pasar uang. Lebih buat ke selain buat dana pensiun bisa atau buat dana darurat.
Terus sisanya itu berapa persen? Kalau moderat itu kisaran di 15 sampai 25% itu di agresif. Jadi di instrumen reksadana saham. Nah, itu jadi dipecah kalau saya. Jadi kalau misalkan tadi lamsam ataupun dollar cost averaging, nah kita lihat lagi jenis karakter produk yang kita bakal mau investasikan. Jadi kalau pasar uang, lamsam pun, dollar cost averaging pun nggak apa-apa gitu. Karena ya sebenarnya kita kayak nabung aja sebenarnya kayak tiap bulan. Cuman kalau memang mau ininya lebih gede, ya memang itu baiknya lamsam kalau untuk reksadana pasar uang. Tapi kalau ada di reksadana saham atau reksadana berbasis obligasi, reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi pemerintah, itu betternya sih dollar cost averaging. Itu kecuali kalau reksadana pendapatan tetap yang punya basisnya obligasi korporasi. Kan kalau kita lihat tadi tuh chartnya yang Kisi Fixed Income Fund Plus itu kan obligasi korporasi. Dia kan mirip chart kinerjanya mirip sama reksadana pasar uang tuh. Berarti Betul. sebetulnya dia lebih cocok yang lamsam. Jadi harga yang NAB saat ini adalah NAB terendah dibanding besok gitu. Kalau besok pasti naik, besok naik lagi, besok pasti naik lagi kayak gitu. Kalau obligasi pemerintah kan ya masih bisa bergerak ya. Mungkin hari ini tinggi, besok seminggu lagi mungkin lagi turun gitu. Jadi ya itu cocok yang buat dollar cost averaging. Iya, iya, iya. Kalau untuk jadi kesimpulan kalau produk yang fixed income plusnya ini lebih baik kita lakukan eh, lamsam ya. Karena Iya, NAV yang sekarang masih rendah. Betul sih, saya aminkan itu juga karena saya juga lihat nih kalau Bapak Ibu aware produk yang sejenis sama produk reksadana ini NAV-nya sudah hampir 4.000, 5.000, hampir ada yang 6.000, ya kan? Nah, sekarang masih murah nih 1.073, 1.000 berapa ya? Kurang tahu tuh. 1040 1.040. sebentar, saya juga lupa. Ya, itu. 1029, sorry, 1029. Oh, 1.129. Nah, itu masih masih murah tuh. Kayak gitu ya. Terus next ada pertanyaan dari Pak Andi lagi. Bagaimana Pak sebaiknya kita memulai persiapan dana pensiun dengan menggunakan reksadana pendapatan tetap? Risiko apa yang perlu diperhatikan ketika memilih reksadana pendapatan tetap? Nah, risiko-risiko apa nih? Tadi sudah dijelaskan ya, Mas Bima ya. Bagaimana sebaiknya kita mulai persiapan dana pensiun dengan menggunakan reksadana pendapatan tetap. Nah, resiko-risikonya itu ya balik lagi tadi kita kan ya harus tahu juga resiko profil kita tuh ada di mana. Terus tujuannya mau duitnya mau dipakai kapan nih. Terus kalau misalkan resiko-risiko apa yang perlu diperhatikan ketika memilih reksadana. Nah, kan kalau reksadana pendapatan tetap itu ya perlu kita ketahui bahwa tadi kan ada yang basisnya obligasi pemerintah. Kalau yang basisnya obligasi pemerintah, dia kan tadi saya ada sebutin secara resiko dia minim banget karena dijamin sama pemerintah. Kalau obligasi korporasi itu ada resiko, sedikit resiko. Jadi resiko misalnya kayak resiko gagal bayar atau default. Nah, cuman ya masing-masing punya plus minus. Kalau obligasi yang pemerintah bervolatilitas, tapi resikonya lebih kecil daripada obligasi korporasi. Kalau obligasi yang korporasi itu imbal hasilnya lebih relatif stabil dan juga tapi nggak ada volatilitas, maksudnya nggak bervolatil lah, dan dia nggak terlalu terpengaruh dengan kayak kondisi tingkat suku bunga gitu. Sensitif rate-nya kecil. Nah, balik lagi ya nanti disesuaikan juga sama profil risiko dari Bapak. Kalau misalkan uh, memang mau masuk yang ke obligasi korporasi, itu sering-sering aja sih. Kita kan tiap bulan keluarin tuh namanya fund fact sheet. Nah, di situ kan kita ada top 10 instrumen portofolio tuh. Di situ kita akan kasih lihat instrumen-instrumen apa aja yang ada di dalam portofolio reksadana kita yang di Fifth Plus. Nah, kalau memang dirasa ada salah satu instrumen yang misalnya contoh efeknya itu yang mungkin Bapak nggak nyaman atau apa ya better di rebalancing. Maksudnya di switching Hmm. ke produk yang lain. Itu misalnya kan mungkin dengar-dengar market nih ada efek yang ini nih kayaknya perusahaannya mungkin korporasinya dari sisi manajemennya mungkin kurang baik atau apa. Ya itu Bapak boleh rebalancing ke uh, entah ke money market atau ke fixed income yang berbasis obligasi pemerintah. Karena kalau obligasi pemerintah kan resikonya hampir bisa kita bilang mungkin nol lah ya, zero risk lah. Karena itu kan dijamin pemerintah gitu.
Tapi seharusnya dari kita untuk obligasi korporasi itu kita usahakan banget eh, karena kita double layer, jadi kita kan kita ada laporan juga ke regional untuk risk management, sama kan dari OJK pun juga kan kita ngejaga juga nih, dan udah gitu kita juga naikin risk management kita yang tadinya obligasi single A minus jadi single A. Jadi kita usahakan ya risiko itu mungkin kita bisa mitigasi gitu dengan adanya double layer tadi yang dari untuk risk manajemennya sama dari bondsnya sendiri. Seperti itu Pak Ya, Andi. baik. Untuk risiko sebenarnya sih semua investasi ada risiko ya Pak ya. Iya, Gitu. Tapi dari aset manajemennya si Kisi Aset telah meminimalisir risiko yang tadi Mas Bima bilang dari single A minus untuk universe-nya menjadi single A dan itu ada layarnya ya udah disampaikan ke OJK sampai ke regional Korea ya Mas ya. ya, Betul kan? Begitu. Baik, sangat-sangat sangat strict untuk pemilih produk investasi yang ada di Indonesia ya dalam investasi ya si kisi aset itu. Baik. Ada pertanyaan lagi, bagaimana alokasi tiap produk reksadana kisi AM supaya nilai unitnya tetap terjaga positif? Faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan nilai unit produk reksadana di kisi AM? Alokasinya kalau nggak salah setiap produk itu cuma 10% ya Pak? Iya Mas Bima ya? per Di efek portfolio. ya per Convexit ya? efek itu maksimal satu efek itu 10%. Betul. Jadi maksimal 10%. Nah, kalau misalkan unitnya supaya tetap terjaga positif tuh ya kalau untuk yang reksadana jenisnya pasar uang sama pendapatan tetap yang obligasi korporasi itu seharusnya sebenarnya tetap positif gitu. Karena kita udah dapat misalkan kayak deposito nih, misalkan kita dapat rate-nya berapa. Terus kan kita tuh ada maksudnya kan kita jumlahin tuh seluruh efek yang ada di dalam fund tersebut. Terus kita dapat masing-masing kupon atau imbal hasilnya yieldnya berapa tuh dari masing-masing efek. Nah itu sebenarnya kan kita kayak tinggal bagi rata aja per hari itu kita dapat yieldnya berapa gitu. Jadi kalau untuk reksadana pendapatan tetap yang corporate bonds sama yang pasar uang sebetulnya itu positif gitu. Setiap harinya itu akan positif kecuali reksadana saham ataupun campuran ataupun pemerintah yang punya base obligasi pemerintah seperti itu. Oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Pak Andi. Lagi nih. Reksadana, bagaimana kinerja reksadana pendapat tetap dalam menghadapi inflasi yang tinggi, terutama jika inflasi melebihi hasil investasi yang diharapkan dari reksadana? Bagaimana Pak, kinerja reksadana pendapatan tetap dalam menghadapi inflasi yang tinggi, terutama jika inflasi melebihi hasil investasi yang diharapkan dari reksadana. Inflasi yang tinggi, Pak. kerja reksadana pendapatan tetap dalam menghadapi inflasi yang tinggi. Biasanya kalau inflasinya tinggi, bank sentral atau BI itu pasti akan naikin suku bunga. Betul. Kalau misalkan dia naikin suku bunga, berarti otomatis efek yang akan ikut naik adalah deposito. Betul. Nah, jadi yang reksadana yang akan diuntungkan itu pertama Money pasti market. reksadana pasar uang. Betul. Ya, jadi kalau inflasinya tinggi, otomatis berarti efeknya ke reksadana pasar uang. Dan kalau misalnya berarti ke pendapatan tetap, kalau pendapatan tetapnya yang obligasi pemerintah, ketika Bank Indonesia naikin suku bunga, otomatis harga obligasi itu turun. Nah, Betul. otomatis yang reksadana pendapatan tetap yang berbasis obligasi Kam- pemerintah itu akan terkoreksi. Tapi kalau misalkan yang obligasi korporasi itu seharusnya masih lebih resilient karena sensitive rate terhadap tingkat suku bunga dia lebih kecil dibandingkan obligasi pemerintah. Jadi pilihannya adalah kalau terjadi inflasi itu tinggi, pilihannya cuma dua, reksadana pasar uang atau reksadana Pendapatan tetap. pendapatan tetap yang berbasis obligasi korporasi. Hmm. Kalau menurut saya ya, karena harusnya dua reksadana ini yang satu diuntungkan dari deposito rate, Betul. yang satu lagi dia nggak kena sensitivitas terhadap tingkat suku bunga juga kecil.
Hmm. gitu. Jadi Jadi nggak apa tuh corporate bonds itu tidak cost. mengaruhi apa sensitivitas dari apa dari suku bunga itu ya? Ya Mas Ya, Bima. jadi kalau tingkat suku bunga itu sebenarnya nggak terlalu apa obligasi korporasi itu sebenarnya bergerak, tapi dia nggak terlalu sensitif banget. Jadi nggak ya kecil lah, kecil banget. Jadi pergerakannya tuh nggak hampir mungkin kadang nggak bergerak. Nggak kayak obligasi pemerintah. Kalau obligasi pemerintah kan bergerak banget tuh. Kalau suku bunganya naik aja udah dah harga obligasi pemerintahnya pada terkoreksi. Betul. Nah, jadi harusnya sih dua reksadana ini yang eh, cukup resilient lah ketika inflasi tinggi. Oke, itu semua produk reksadananya Kisi sudah ada di sini semua ya Pak ya. Udah dong. Yang Eh, satu lagi on board, yang satu lagi iya, proses. Ya, satu lagi betul. proses on board, yang satu sudah. Nah, ini ada dari David Gautama. Pak Bima, untuk time deposit atau depositonya di Kisi Money Market Fund masuk ke bank buku berapa ya? Dan obligasi korporat rata-rata kuponnya ada di berapa ya? Terima kasih. Oke. Kalau ini untuk time deposit itu kita ada di bank buku 2 ada, di bank Buku buku dua 3 ada. juga ada. Tapi fund manager itu punya penilaian lagi lebih bukan di bank buku berapa sih sebenarnya. Itu mungkin di nomor 2. Jadi dia ada penilaian di Camel. Jadi ada KPI, ada kayak kita nilai juga dari sisi capital ya, terus liquidity-nya, terus kayak manajemennya juga. Jadi itu kita fund manager itu ada punya penilaian scoring camel lah. Kalau scoring camelnya masuk, even bank buku satu atau bank buku 2 itu biasanya kita masih ada penempatan. Cuman mungkin bobotnya aja sih kita atur gitu. Atau mungkin biasanya kita eh, akan aktif juga. Jadi mungkin kita tuh harus lebih kan kita harus lebih update terhadap kayak kondisi-kondisi di luar nih, misalnya kayak news gitu. Nah, kalau misalkan uh, ada istilahnya ada berita yang mungkin kurang baik terhadap uh, bank yang memang kita ada penempatan depositonya, itu biasanya kita langsung rebalancing atau kita tarik gitu. Biasanya memang kalau untuk time deposit itu kita lebih nomor satu itu kita ada camel scoring biasanya bank-bank yang sehat tentunya. Terus kalau untuk obligasi itu tadi yang ditanyakan tenor ya. Kalau untuk Yang jangka tenor panjang. yang di mana yang di fixed income fund plus ya. Betul, betul. Ya, kalau untuk durasi itu kita ada di sekitar 2 sampai 3. Jadi kita obligasinya itu kita untuk obligasi korporasinya itu di sekitar 2 sampai 3 dan itu kan tadi ratingnya karena single A itu kuponnya itu biasa kalau single A itu starting dari 9 sampai 10,5. Jadi tergantung dari issuernya sih. Seperti Oke, itu. tadi ambil kesimpulan untuk temp deposit ada Camel atau punya sendiri ya dari fund manajernya. Dia paling banyak di buku dua ya. Ya, ada buku 2, ada Buku buku dua 3 tim juga. depositnya. Terus kalau untuk corporate-nya itu jangka panjang ya, 2 sampai 3 tahun ya Mas? Eh, Medium sih untuk Medium ya? obligasi korporasinya. Ini yang di Viv Plus ya. Ya, Viv Yang Plus. Viv Plus ya. Itu tenornya ada range 2 sampai 3 lah. Terus single A ya untuk Oke. ratingnya ya. Gitu, baik. Teguh, Pak Teguh Aditya. Maaf mau tanya jika kita berinvestasi di reksadana biaya apa saja yang ditimbulkan dari aktivitas jual beli reksadana tersebut? Kalau saya jawab, jika kita berinvestasi di reksadana biaya apa aja untuk reksadana di iTrade Fund kita tidak mengenakan biaya ini ya Transaksional. subscription fee atau redemption fee walaupun di fund fact sheet-nya dari meja investasi memberikan ada ya cas Minimum. eh, biaya fee subscription fee dan redemption fee itu 2% ya Mas ya kalau kurang lebih ya Ya ada 21 sampai maksimum 2%. ya satu Tapi atau dua. kami dari eh, CGS Trade Fund tidak mengenakan biaya tersebut. Kalau disahamkan ada sekitar 0,15 dari jumlah transaksi pembelian dan 0,25 dari transaksi penjualan. Nah, kalau di reksadana biayanya apa saja? Tadi saya sebutkan untuk reksadana tidak ada biaya sama sekali. Dan reksadana ini sesuai dengan PPH itu ya, Pak.
pasal 4 ayat 2 apa ayat 3 tentang PPh final ya Mas ya, reksadana ini ya, termasuk reksadana Eh, udah tidak dikenakan yang tidak tax dikenakan lagi ya, pajak. ternyata. Iya, saya tertarik dengan reksadana, namun masih belum paham mengenai biaya-biaya yang tersembunyi yang ada pada investasi reksadana. Kalau biaya-biaya yang di investasi reksadana itu sudah di cover nasabah sebenarnya melalui NAV itu, kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Ya, jadi di NAV itu sudah bersih. Jadi biaya-biaya itu udah kita kurangin lah. Jadi NAV Iya, itu benar-benar udah bersih, pure punyanya nasabah. nasabah Ya, betul. Tapi kalau untuk di tradingan di platform kami, alhamdulillah tidak ada Pak Teguh. Bagaimana cara kita menentukan reksadana mana yang terus bertumbuh? Apakah hanya dilihat dari kenaikan NAB-nya saja atau dari total dana yang dihimpun? Terima kasih. Kalau dari sistem kami, Bapak bisa short tuh dari year to date atau 1 tahunnya. Tapi itu semuanya histori ya, histori kinerja reksadana di masa lalu tidak mencerminkan di masa depan gitu. Tapi semoga bisa mencapai lebih dari situ ya. Begitu ya Mas ya, Bima ya. Kalau untuk reksadana eh, bisa Bapak pilih, misalkan Bapak bandingkan. Tadi saya bandingkan ada reksadana fixed income-nya Kisi sama fixed income-nya dari MI lain. Nah, itu Bapak bisa bandingkan. Terus em, Bapak juga bisa baca fund fact sheet terlebih dahulu atau prospektus dari eh, produk reksadana tersebut supaya lebih yakin. Begitu ya Mas Bima ya. ya, betul. Tuh. Next, dari Bintang lagi. Mbak Pak Bintang kasih kisi ada promo tidak promo promo apa enggak Promo ya. mungkin boleh ditanyakan ke Mas Ivan. Boleh Oke. di spill-spill gimana? Nah, nanti ada sabar ya semuanya ya, nanti untuk nasabah-nasabah setia CGSI iTrade Fund nanti kita kolaborasi dengan Kisi ada promo buat nasabah gitu Pak Bintang. Ada Jimmy Wijaya, siang saya mau nanya untuk pajak reksadana dipotongnya bagaimana ya, terima kasih. Nah, kalau dipotongnya tadi, pengetahuan saya adalah dia sudah termasuk dalam NAV tersebut. Bukan begitu, Mas ya? Ya, Terus kalau reksadana ini sudah eh, masuk dalam PPh final pajak pasal 4 ayat 2 kalau nggak salah. Atau ayat 3 tentang PPh final. Kurang lebih seperti itu. Monggo, Mas. Bima tambahin, Mas. ya, jadi mungkin kalau kan ini kan pajak imbal hasil yang udah ada di reksadana, yang udah dikasih dari reksadana itu kan sudah net. Jadi kalau Mm-mm. misalkan Bapak nanti mau lapor SPT itu sebetulnya cuma tinggal cantum, maksudnya cuma lapor aja, udah nggak, karena itu udah benar-benar bersih sih, nggak dikenakan pajak lagi. Betul, tidak dikenakan pajak lagi. Jadi Bapak bayar itu free pajak, free biaya juga. Jadi semuanya sudah di dalam NAV itu. Bukan begitu ya, Mas Bima? Ya, karena mungkin efek-efek yang kita tempatkan, misalnya contoh kayak di deposito itu kita udah potong kenain pajak sendiri. Jadi tercermin tercermin nanti ke NAB. Jadi NAB itu benar-benar udah pure bersih. Jadi kita udah potong duluan tuh pajak-pajaknya. Jadi kan kayak deposito kita udah kena potong 20%, ya udah kita udah potong dulu terus baru kita jadiin dia NAB. Jadi itu yang di NAB itu udah benar-benar pure net. PureNet ya. Baik-baik. Terus ada Alfikri Mawadah, Pak Alfikri. Apakah dari KCAM tersedia reksadana berbasis ISG atau berbasis CSR? Terima kasih. Oke, untuk saat ini kita belum ada reksadana berbasis ESG atau CSR. Tapi dalam waktu dekat itu kita ada rencana memang mengeluarkan reksadana baru, yaitu reksadana Global Series USD berbasis transformatif teknologi. Jadi mungkin ada beberapa sektor yang jadi mainnya itu adalah AI, EV, dan juga semiconductor. Jadi mungkin ditunggu aja kalau memang sudah efektif kita coba propose ke Mas Ivan. Itu produk reksadana saham atau obligasi, Mas? Itu saham. Oh, saham. Iya, Oh, betul. iya, Jadi iya, itu iya. dia karena kita kan eh, jadi holding kita itu KIM sudah punya reksadana yang sejenis transformatif teknologi yang tiga sektor tadi yang AI, EV dan semiconductor. Nah, karena dia dari mereka melihat ini lumayan atraktif dan juga
AI sama EV sendiri kan lagi lumayan in ya, lagi lumayan hype. Jadi beberapa emiten misalkan seperti Microsoft, terus Google, terus Tesla, Samsung itu kan eh, juga lagi lumayan bagus prospeknya ke depannya karena mengembangkan dua eh, hal tadi, AI sama EV. Jadi karena punya view yang cukup baik dalam jangka panjang itu jadi mereka eh, menjadi si holding kita tuh menyarankan untuk membuat produk ini. Siapa tahu untuk nasabah-nasabah di Indonesia pengen punya exposure ke saham-saham tadi gitu. Oh, Cuman gitu. ditunggu aja nanti. Oh, menarik itu harus ditunggu itu. Itu sebenarnya pasif manage atau aktif manage Mas kalau untuk reksadana Kalau saham itu itu tadi. active manage. Aktif Jadi itu kita active manage. manage. Nah, jadi kebetulan itu kita dibantu sama holding kita sendiri, Kim. Jadi Kim itu kan punya tim yang udah jauh lebih besar daripada kan kalau kita kan timnya masih ya cukup compact lah. Dan kalau mereka kan udah 50 tahun manage fund, udah gitu juga produk mereka udah jauh lebih banyak ininya dan tim mereka juga jauh lebih besar. Jadi mereka punya tim analis sendiri lah yang memang buat menganalisa instrumen-instrumen tadi, efek-efek tadi gitu. Jadi itu active manage. Jadi kita dapat advisory dari mereka sih. Oke, oke. Jadi orang Koreanya turun tangan langsung Mas gitu ya. Betul. Wih, keren loh. Gitu Mas Alfikri Mawadah, jika tertarik dengan produk yang tadi yang disebutkan oleh Mas Bima, ditunggu ya. Produknya belum live ternyata. Belum dapat Lagi nunggu izin deh. OJK dulu, Iya, lagi belum nunggu, tinggal nunggu lagi nunggu OJK. ya. Nah, kayaknya Mas Alfikri udah nggak sabar untuk beli reksadana itu kayaknya. Baik, ada lagi pertanyaan dari Syah Rizal Maulana. Kisi sepertinya sebelum banyak ada di berbagai apart. Sabar. Apakah ada Oke. rencana untuk kerjasama dengan lebih banyak apart lainnya? Beuh. Oke, jadi sekarang itu kita udah bekerja sama dengan 18 apart. Jadi paling banyak itu memang ada di sekuritas. Kita udah bekerja sama dengan 12 sekuritas dan 5 fintech. Nah, untuk saat ini memang kita masih dalam proses nambah lagi mitra sambil berjalan. Jadi untuk bank sendiri kita masih ada proses di Q4 itu dengan salah satu bank Korea juga. Dan eh, memang paling banyak sih kita ada di sekuritas sih, sekuritas sama fintech. Untuk saat ini udah ada di 17 mitra lah. Kita udah punya 17 mitra. Jadi 12 sekuritas, 5 fintech. Mungkin ya boleh dilihat di di website kita aja ya. Iya, betul, betul, betul. Tapi ada berapa produk yang ini Mas, eksklusif nggak sih sama apart? Kalau eksklusif mungkin yang saat kita paling banyak sih sebenarnya common ya masih kayak reksadana pasar uang, pendapatan tetap. Mungkin yang nggak dibilang eksklusif sih ya untuk yang KISI Fixed Income Fund Plus ini mungkin kita agak terbatas bukanya di beberapa apart. Jadi biar apart-apart yang udah bekerja sama untuk membantu mendistribusikan KISI Fixed Income Fund Plus itu jadi biar bisa lebih ya lebih fokus aja. Oke, Kalau termasuk untuk kita kayak ya. ya betul. Kalau reksadana money market itu kayaknya kita udah hampir ya di 17 itu kita ada semua Hmm. kalau money market. Tapi kalau fixed income plus hanya tertentu aja ya, Ya betul. batas Nggak ya. semua apart lah, nggak semua apart Us. jualan. Jadi CGSI atau Trade Fund ini sangat-sangat terhormat nih. Yes. Kasih loh Mas Ivan. Dapat dipercaya untuk menawarkan produk fixed income plusnya kepada nasabah-nasabah CGS ini gitu. Ya teman-teman nasabah apart CGSI Trade Fund, apakah ada yang ditanyakan karena hadiah yang menarik yaitu 3 UP ya. Ya, Betul, dengan tiga syarat, ini. nah kalian sudah menjadi nasabah CGSI dulu, terus mendaftar menjadi nasabah iTrade Fund, ya kan seperti itu ya. Terus tadi Mas Bima juga kasih tahu kalau ada hadiah menarik lagi ini untuk dua pemenang yaitu tumbler atau apa Mas? Tumbler. Tumbler, Ada be, tambahan dua tumbler. tumbler gitu. Kita tunggu waktunya sampai 1 menit ini Mas. Karena 1 menit lagi kita harus closing. Sekarang udah ada
angka waktu di sini. Ternyata seru ya ngobrol sama opa-opa Korea. Nggak dari Korea lah. Lokal Oh, aja, lokal, lokal, oh, lokal. lokal. Iya, iya. Masuk cuma kisinya aja Ya yang dari betul. Korea ya, Mas ya. Ntar yang Koreanya boleh kalau mau dibawa nanti Jangan, saya Mas. bawa. Saya belum bisa cuma ini sih. Debak, debak gitu doang. Sama kok sama. Gak sama. Sama. Ya, ada lagi kan yang ditanyakan di kolom Q&A gitu. Oke, ternyata waktu sudah menunjukkan waktu harus berpisah nih 13.30 Mas. Gimana deh? 15.30 kita harus ujung apa mengakhiri tapi sebelum itu ada hadiahnya. Selamat bagi para pemenang di kelas pasti paham bersama si GSI dan Kisi. Eh, yaitu siapa aja pemenangnya sebentar saya cek dulu ini ya. Pemenangnya untuk UP Pak Andi Ramdhani, ada Pak Lung Priya, Lung Prilianto Budiman, terus dan ada Aldrik Sebastian S. Kalau gimmick itu yang tumbler ya dari Mas Bima nanti dikirimin yaitu Pak Bintang atau Ibu Bintang Rinjani dan Bapak Alfikri Mawadah tuh ya. Selamat telah mendapatkan hadiahnya. Pastikan dulu nomor Anda aktif atau silakan dapat menghubungi WA digital bisnis kami di nomor 0815 10 74 83 05 atau mungkin ntar saya di chat di kolom chat sini 0815 10 73 05 itu WA WA bisnis kami digital bisnis. Pemohon untuk konfirmasinya pemenang dengan menghubungi hanya ke nomor tersebut ya, Bapak Ibu. Eh, mungkin itu mungkin ada tambahan lagi Pak Mas Bima sebelum menutupnya. Kalau Udah, tidak dari udah aku cukup 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 itu jelas aja. nih. Kita siang hari ini dari setengah 2 sampai setengah 4. Hampir 2 jam Mas. Thank you banget, Mas Ivan. Udah, terima kasih informasinya, edukasinya tentang reksadana. Kita sudah belajar lamsam, reksadana menggunakan averaging, cost averaging, apa tuh, kalau udah pensiun kita harus pakai agresif atau konservatif. Wah, semua ilmunya sudah dicurahkan di siang hari ini 2 jam ini. Baik, terima kasih Mas Bima Thank you atas juga. waktu dan Mohon maaf tempatnya. kalau ada kekurangan nih. Ya, nggak apa-apa Mas. Kita minta mohon maaf nih ya. Kalau yang datang atau itu ada pertanyaan yang sulit. Nggak Baik kalau apa-apa, gitu. nyantai. Santai ya, oke. Kita akhiri ya Mas Bima ya. Siap, thank you Mas Ivan, Selamat thank you sore, Bapak Ibu terima semua, kasih. terima kasih. Selamat siang. Mas siang. Happy cuan, oh salah. Ya, oke. Bye. Izin